Siapa ini? Ya, makan mulu. Kenapa ya sama gitu ada HME-nya? Makan mulu ya. Iya. Aduh, siapa ya? Siapa ya? Tanya aja tuh. Mumpungnya cuaca lihat cuaca sejuk dan mendukung gitu. Iya. Lebih baik kita Ngobrol-ngobrol aja ya. Betul. Boleh. Oke, langsung aja. Ya. Kembali lagi di Bahe. Bahe, bincang bareng HME. Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita balik lagi di episode yang keberapa, Kang? Yang ke-6. Wah, udah gak kerasa ya, kita udah 6 episode. Terus sekarang kita suasananya baru gitu ya. Kita biasanya siang-siang. Kenapa sekarang malam? Karena sekarang lagi bulan Ramadan. Masya Allah. Iya, jadi kita malam-malam biar bisa sambil makan-makan, betul? Ini sebenarnya siang sih, cuman ya pakai green screen. Iya, betul. Biar Jadi kelihatan agak gelap gitu ya. Gitu. Oke, boleh. Gimana, Kang? Ini sekarang kita sama siapa nih narasumbernya nih? Coba dong, aduh. Diam-diam aja, Ayo. Enakan? Dulu? Iya. Oke. Boleh perkenalin dulu dong, Kang. Maaf ya. Akang ini siapa, dari mana, dan jabatannya tuh apa? Oke. Ya, aku lagi suasana berbuka ya. Iya. Jadi sambil Boleh ngemil. sambil dimakan juga, Kang. Kebetulan bulan puasa ya. Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Fairuz. Di sini di HME ini saya menjabat sebagai ketua umum untuk periode 2024 sampai 2025. Oke, Salam kenal. Kang Fairuz. Akang boleh? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Rahman Maulana. Untuk periode sekarang, saya diamani sebagai sekretaris umum, wakil Kang Fairuz juga di HME periode sekarang. Tangan kanan saya ini. Ya, betul. Aduh, agak deg-degan ya ngobrol sama ketua umum, sama sekretaris umum. Mau bahas apa nih, Kang Wendy? Kita ngobrol sama ketua umum, sama sekretaris umum. Pas apa ya? Apa ya? Mungkin bisa kamu dulu mau nanya? Boleh. Akang nih berarti pengabdi HME ya? Wah, Wih, bisa dibilang pelayan setia. Pelayan setia HME. Boleh nanya nggak sih, Kang? Sekarang kita mungkin bakal bahas-bahas tentang HME kali ya. Boleh. Kita bahas santai aja tentang HME, nggak usah terlalu kaku. Iya, Jawabnya ngalir aja. Boleh. Sebelumnya pertanyaan pertama ini mungkin ya, sejak kapan sih akang-akang ini tuh aktif di HME dan apa alasannya kenapa mau berkontribusi di HME? Padahal kan bisa kuliah aja, nggak mau ikut himpunan gitu. Boleh, Kang boleh jawab, boleh Siapa Akang dulu, Rahman dulu? siapa dulu? boleh, siapa dulu aja. Kang Fairuz dulu. Sweet, mau sweet. Nah, Fairuz dulu. Virus. Yang pertama tuh sejak kapan ya? Kalau bilang sejak kapan aktif tuh berarti dari tahun 2023. Waktu itu kebetulan saya lagi menjalani kuliah semester berapa? Semester 3 berarti? Semester 3 itu pertama kali aktif. Kebetulan saya aktif jadi salah satu staf atau pengurus ya. Belum jadi pimpinan tuh, masih jadi staf. Waktu itu aktif jadi staf fasilitas di HME itu di salah satu bidang. Nah, selama satu periode tuh aktif mengikuti berbagai kegiatan dan sampai sekarang nih jadi nggak tahu ya, terjerumus gitu, nggak tahu apa. Terjebak di HME, terlalu nyaman itu. Terlalu mah di nyaman HME. mungkin ya, nggak tahu terlalu nyaman atau apa, jadi keterusan aja gitu. Ya. Gitu sih paling. Oke, alasan awalnya kenapa pengen Kalau HME? ya kalau alasan tuh sebenarnya pertama mungkin ya ini buat kalian semua nih ya. Kita tuh ya sebagai mahasiswa ya, for your information mungkin ya ini ya. Information, UKT FYI. UKT kita tuh Mahal. Itu tuh sebenarnya belum terlalu mahal. Itu tuh udah kepotong sama pajak dari warga Indonesia. Nah, kenapa saya ikut himpunan? Itu tuh buat balas budi. Itu cara saya mengabdi, cara saya mengabdi untuk negeri ini. Melalui himpunan. Melalui himpunan Untuk bangsa. untuk bangsa. Mulia Jelas. sekali Ya. alasannya. Ya,
Itu benar atau bohong tuh? Itu Ya. pencitraan gak sih? Ya nggak, itu bohong. Nggak, jadi untuk aktif di himpunan sebenarnya karena basic saya dari sekolah juga, dari dulu kan suka ikut organisasi juga ya. Dari SD pun saya ikut pramuka, SMP pun pramuka, SMA pun saya ikut MPK dan lain-lain lah. Kebetulan emang seneng aja gitu. Dan ketika kuliah ada yang namanya himpunan, kayak ya buat kenapa enggak gitu. Toh kalau kuliah pulang kayak gak ada, takutnya gak ada cerita gitu. Udah serunya Bentar gak ada nggak cerita bisa di diceritain ke anak cucu gitu. Nah, itu loh. Kalau jadi ketua himpunan kan bisa ntar dulu mah ya kakeknya jadi Nah. ketua himpunan gitu. Jadi kalau misalnya nanti punya anak atau cucu ikutan himpunan bisa dikomen. Oh gini dulu mah dulu mah zaman ini saya jadi gak ketua gini ya. ini cuma gini doang kan bisa gitu. Nah, gitu loh. Oke, keren ya Kang. Berarti ketua himpunan kita aktif banget dari Dari sekolah. SMA, Iya. dari SMP, Saya juga aktif di Sekarang DKM jadi ketua. juga. DKM, Tarka. Karang Taruna ya, Karang Karang Taruna. Taruna juga. Pokoknya aktif lah. Oke, kalau Akang nih gimana? Kalau saya mah sama ya kayak Kang Pairus. Kita tuh emang seangkatan dan memulai itu di tahun 2023. Ya kan? Pas semester 3 itu. Kalau Kang Pairus tadi sebagai staf fasilitas, kalau saya sebagai staf pengadaran. Sama sih kayak Kang Pairus kayak gitu, kayak nyaman weh keterusan kayak gitu loh. Gak tahu alasannya apa gitu secara spesifik mah, tapi Cinta. nah itu kayak bener-bener ngikutin kata hati weh, bahwa kita tuh harus ada di sini gitu loh. Oke. Kayak gitu. Dan kalau misalkan alasannya kenapa mau ada di himpunan, sebenarnya saya mah ngelihatnya ngelihat jangka panjangnya sih. Karena udah mulai mikir kayak oh ini kita kuliah nih udah mulai harus serius. Karena kenapa mikir jangka panjang, ngelihat himpunan teh peluangnya gede lah. Kita punya koneksi banyak sama angkatan-angkatan atas, alumni lah kayak gitu. Jadi ini bisa jadi jembatan gitulah, kita bisa kenal banyak koneksinya kayak gitulah. Jadi persiapan juga gitu. Jadi kita tuh bener-bener udah kuliah, udah harus mempersiapkan lah kayak gitu buat jenjang yang benar-benar serius kayak gitu sih. Berarti dilihat dari benefitnya ya, Iya, kenapa betul. ikut Manfaat, himpunan. manfaat. Iya. Itu kalau dibelah hatinya ada HME gitu, udah Iya. cinta HME banget. Darahnya udah hijau ya? Kemeja cuma apa? Hah? Kemeja cuma apa? Cuma cover. Nah, cuma HME di cover. mana? Di dalam. Oh di dalam, iya. Ini para pecinta HME nih, akang-akang ini tuh. Insya Allah ya. Jawabannya selalu cinta. jawabannya anak-anak HME banget nih. Iya, anak himpunan banget, Himpunan keren-keren banget. banget Keren. ya ketua himpunan dan sekretaris kita. Mau lanjut? Boleh, Lanjut sok. ya. Kita Kenapa sih? harus ngulik-ngulik dong. Iya, Ini akangnya udah HME banget, masa tidak kita Jadi- ulik? Iya. Lebih diinterogasi sih. Iya, bukan iya diulik ya, kita diinterogasi. Jadi gak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa Sesulit kali-kali ya. sesulit apapun Kali-kali, boleh. pertanyaannya pasti dijawab. Refreshing Iya. ini ya. Refreshing. Nama alus Yusuf, nama alus Yusuf. Nah, artinya apa? kebersihan sebagian dari iman. Iya. Gitu lah. Ya, lanjut lah ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut Boleh, lah. boleh sob. Saya masih penasaran ini nanya-nanya Boleh, boleh. kulik kedua orang ini ya. Iya Wih. betul. Jadi tadi kan udah diceritain gimana awalnya kalian tuh terjun ke HME. Tuh. Nah, sekarang lebih spesifik lagi nih, lebih Wih. dalam lagi. Apa tuh? Aduh. Perjalanan kalian dari awal sampai jadi Kahim dan Sekum itu gimana? Boleh? Iya betul. Gimana? Oh, kalau Dari akang dulu boleh. sebenarnya ya perjalanannya bisa dibilang cukup lama tapi nggak kerasa. Seperti tadi dibilang juga ya, awalnya saya staf pengadaran, dimana ya biasalah menjadi sebagai manusia biasa, sebagai staf juga menjalani segala tugas-tugas di himpunan. Tapi ya mau gak mau gitu kan ya, waktu terus berjalan, dimana kita sebagai angkatan 22 kebetulan ya kita di sini harus apa ya? Upgrade. Ya mengupgrade lah, ibaratnya bagian kita nih sebagai pimpinan nih, bagian kita yang megang himpunan kayak gitu. Dan sebenarnya fun fact juga ya, kayak sebenarnya saya teh dulu pengennya jadi ketua umum. Oh, pengennya jadi umum. kahim saingan Ya, ini teh ya saingan. gitulah. Tapi ya qadarullah gitu ya. Ya tidak itu bisa. Jadi kenapa pengen jadi sekum? Sebenarnya banyak alasannya lah, banyak variabel-variabelnya. Tapi yang ibaratnya kan kahim tuh bisa dibilang HME 1 ya. Iya. Karena dia menjadi wajah HME. Nah, ketika saya gak bisa menjadi HME 1 ya udah, saya menjadi HME 2 aja gitu. Kayak gitu. dua. Ya, jadi wakilnya aja kayak gitu sih.
kayak gitu. Dan lebih apa ya, ternyata setelah jadi sekum ternyata ya apa ya, udah kealamin mah ternyata lebih enak jadi sekum sih. Lebih enak ya. Ya emang udah terjun mah gitu, udah ngerasain mah lebih enak Itu jadi sekum. sepakat kayaknya saya. Mau Lebih jadi enak. sekum, mau tukeran, mau Kayaknya tukeran. jadi sekum deh ya. Kayak gitu sih Tukeran. sebenarnya. Tapi ada ketertarikan ke administrasi nggak sebelumnya? Sebelumnya di Pengaderan tuh kebetulan saya pertama kali dan cuma sekali dulu tuh pernah jadi sekre yang berurusan dengan administrasi juga, itu tuh di LDKM. Sebenarnya gak pernah terpikirkan gitu buat gimana sih ngurus administrasi kayak gimana. Cuma kan dulu sekre ya udah jalanin tugas aja kayak gitu. Cuma ya ibaratnya fokusnya gitu, orientasinya ya udah kita jadi HME kedua, kita jadi wakil kahim, kita yang bantu kahim gitu kan, dengan ya visi-misi yang mau dibawain tadi ketika mau jadi ketua umum kayak gitu. Tapi ya udah gitu, ketika jadi sekum ya mau gak mau tugas dan tanggung jawabnya harus diadministrasi dan ya harus mendalami kayak gitu. Berarti suka administrasi, harus mempelajari administrasi banget tuh ketika jadi sekum. Ya betul. Berjalan mengalir. Betul sekali. Lanjut. Oke, Gimana, Kang? kalau dari Dari saya Kang? Berat sebenarnya ini. kurang Berat lebih ini, Pak. ceritanya sama mungkin ya. Berat ya. Berawal Pengen jadi sekum? enggak Berat ini. berawal dari staff mungkin ya. Iya. Dari staff menjalankan tugas dan segala macamnya. Lalu mungkin muncul suatu apa ya? Saya waktu itu kerasukan atau apa gitu. Terbuka lah hatinya, dapat Tiba- hidayah gitu. Ya, tiba-tiba wih, kayaknya jadi kahim deh. Jadi kahim seru nih. Hmm. Tiba-tiba gitu nggak tahu kerasukan apa waktu itu kan. Enggak sih, sebenarnya waktu itu kayak mungkin lebih ke prihatin ya. Kan waktu itu karena mungkin udah di akhir kepengurusan, teman-teman seangkatan pun, teman-teman staff mungkin udah banyak yang ngerasa capek dan lain hal. Mungkin lebih ke ngerasa prihatin gitu. Berpikirnya kalau misalnya ini pada nggak ada, gimana nasib PME ke depannya. Makanya kan saya selalu berprinsipnya dari dulu, kan kalau orang lain mungkin berprinsipnya kalau dia bisa kenapa saya enggak. Nah kalau saya dulu prinsipnya nggak gitu. Harus saya gitu. Mikirnya kalau misalnya orang lain bisa kenapa harus saya. Dulu mikirnya gitu. Nah Ya, tapi saya juga kejadian gitu sih ya kayaknya. kejadian tuh waktu di akhir-akhir kepengurusan kan udah kayaknya dilihat-lihat nggak ada yang berminat nih gitu kan, dipikir-pikir. Nah di situ mulai berubah tuh dari yang awalnya kenapa kalau bisa orang lain kenapa harus saya, jadi berubah tuh kalau orang lain bisa kenapa saya nggak bisa. Akhirnya saya cobalah, ini kebetulan orang lain nggak ada yang bisa dan akhirnya saya lah maju bermimpi ingin menjadi ketua umum. Kan sebenarnya lebih ke apa ya, cerita masa lalu juga. Beberapa kali ikut di organisasi saya nggak pernah megang suatu jabatan apapun. Kayak lebih memilih untuk di belakang lah. Nah lalu waktu di kampus nih kayak berpikir mungkin ini saatnya, kayak wah It's time. ya ini waktunya saya mungkin buat maju. Dan akhirnya waktu itu memutuskan untuk melangkah lebih depan lah, menjadi seorang kahim atau menjadi ketua umum. Banyak banget apa ya, tantangan dan kendala, ya. struggle pasti banyak banget. Yang utama waktu mau jadi kahim, izin dulu ke orang tua, ngomong dulu ke orang tua. Orang tua bilang oke, ya waktu itu tinggal gas aja gitu, tinggal berproses, bikin visi-misi dan segala macam. Taunya Rahman juga nyalon nih. Ya akhirnya ngobrol sama Rahman, dilihat-lihat, oh visi misi kayaknya nggak terlalu beda jauh gitu. Akhirnya ya kita bisa dibilang mungkin kita ada deal-dealan, gak deal-dealan sih, kayak Enggak. ya kita sepakat lah. Maksudnya siapapun yang terpilih kita bakal saling bantu. Ya, betul. Waktu itu niatnya mau Rahman yang jadi kahim, kemungkinan saya pengen daftar jadi seku terus, dan alhamdulillahnya buat saya mungkin saya yang kepilih jadi ketua umum, ya saya minta Rahman buat ngebantu saya karena ya secara visi dan tujuan kita Masih kurang lebih sama, lah. benar-benar. Masih searah. Tujuan kita sama lah, mungkin eksekusi kita yang berbeda mungkin waktu itu. Ya nggak tahu lah kalau misalnya nanti kalau misalnya Rahman yang kemarin jadi ketua umum mungkin dengan caranya Rahman, saya dengan caranya saya, tapi secara tujuan masih tetap sama. Dan akhirnya ketika saya yang terpilih, ya saya minta Rahman buat ngebantu lah, kita bareng-bareng aja gitu. Banyak, saya juga minta teman-teman yang lain lah, teman-teman seangkatan buat ngebantu gitu sih. Oke,
tadi kan katanya sekum tuh kayaknya lebih enak. Terus gimana nih perasaannya setelah jadi kahim? Enggak sih. Enak kok jadi kahim, Oh, enak enak. banget, enak banget. Nih kalau kalian Testimoni. ada yang mau nanya enaknya jadi kahim apa? Kalau di kampus terus tiba-tiba pimpinan fakultas nih, dekan atau rapat wadek, wakil dekan ya atau dekan tiba-tiba manggil nih, ada rapat, ada apa? Itu tuh udah pasti kalian seminimalnya snack box itu udah pasti gitu. dapat. Enaknya Tes- jadi kahim tes- Paling dapat enaknya, snack box. paling enaknya nasi kotak itu udah pasti dapat. Testimoni nih, serius. Kang Wendy mau dapat snack box nggak? Harus jadi kahim dulu Kang, berarti Enggak. Kang. Oh enggak mau jadi enggak mau jadi kahim. Kita ke Parasmanan aja. Ada tuh banyak. Enggak perlu menanggung Testimoni Rahman beban juga jadi pernah dapat ya. kahim. Kebetulan waktu itu ada dipanggil juga, kebetulan saya nggak bisa ke kampus. Saya minta Rahman buat wakilin datang. saya, dapat ya man? Ya, serius sumpah. Udah pasti dapat. Dapat Itu snack testimoni terbaik. Cita-cita banget itu. baru kalau mau dapat snack Iya, apalagi? box harus Privilege jadi gak sih? kahim atau sekum. Apalagi anak-anak yang ngekos kan menghemat biaya Betul tuh. sekali itu. Itu pasti dapat makanan itu. Wah, enak sekali. Mau nih. Waktu yang waktu jemput Maru pas Mokaku juga kan? Cuman itu miss. Kenapa? Kenapa tuh? tuh? Yang cuma dapat 2. Harusnya Harusnya? dapat berapa? Harusnya nggak jadi. Lanjut. Lanjut. dibongkar ya. Iya. Oke, itu perbincangan di balik layar itu mana nanti. Ya, itu Aku adalah, juga itu adalah. kepo nih Itu sebenarnya. sensitif lah, itu Oh, itu sensitif. sensitif. Oke. Dapur itu dapur. Dapur, ya? dapur. Dapur. Oke, tadi sempat dimention juga nih sama Kang Virus, ada tantangan-tantangan sebelum jadi kahim. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira tantangan selama jadi kahim dan jadi sekum tuh apa aja sih kira-kira? Selama jadi kahimnya? Iya. Selama atau proses pas jadi kahimnya? Selama jadi kahim. Selama jadi kahim. Oke. Saya pribadi dinyatakan atau dilantik jadi kahim tuh pada tanggal 3 Juli tahun 2024. Jam Jam 5. 5.30. Subuh-subuh. Ya, sekitar jam segituan lah. Struggle pertama mungkin karena basicnya pertama saya dari dulu nggak pernah megang jabatan. Oke. Itu pertama adaptasi, struggle di adaptasi sih. Pertama adaptasi karena dulu saya nggak pernah megang jabatan, saya nggak pernah dikasih tanggung jawab yang lebih juga. Jadi kayak awal-awal tuh ini tanggung jawab gede banget gitu. Tiba-tiba tiap ada apa ada yang nanyain, tiap ada apa yang nanyainnya ke saya, apa-apa saya lagi yang kena gitu. Itu mungkin struggle yang pertama ya. Terus sebenarnya untuk semuanya struggle yang paling utama tuh cuma adaptasi. Sebenarnya yang struggle itu cuma satu, sebenarnya saya tuh nggak banyak sih, sebenarnya cuma adaptasi aja. Pertama adaptasi itu tadi, terus adaptasi karena mungkin banyak yang bilang, nggak banyak yang bilang sih, memang seperti itu ya harusnya, dimana kahim tuh menjadi mungkin wajah dari himpunan itu sendiri. Betul. Banyak hal-hal yang mungkin sering saya lakukan ketika sebelum menjadi kahim yang itu tuh sebenarnya apa ya, nggak pas lah, nggak pas untuk wibawa seorang kahim gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus dikurangin, sifat-sifat mungkin banyak bercandanya saya, terus malesnya saya dan hal-hal lainnya. Hal-hal yang nggak bisa dibawa secara apa ya, hal-hal pribadi yang nggak bisa dibawa karena kan kita jatuhnya harus profesional. Iya. Iya, betul. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu, profesionalisme, hal-hal yang biasa saya selalu lakuin ketika belum jadi kahim, itu tuh harus di-cut tuh, itu harus dikurangin lah, mulai dikurangin. Terus juga pembagian waktu juga kan, dulu juga sebenarnya waktu jadi staff pembagian waktu juga udah lumayan diuji kan ketika jadi staff, banyak juga proker dan lain-lain. Tapi beda tuh kan, beda secara tanggung jawab dan secara apa ya, tupoksi dan lain-lain sih, tugas dan lain-lainnya juga lebih kerasa mungkin dia karena jadi seorang ketua umum ya beda lah kayak rasanya. Mungkin kita jadi apa ya, jadi seorang warga sama jadi presiden kan beda banget Iya, tuh rasanya. betul. Pasti beda banget. Hal-hal yang presiden tuh harus dijaga banget kan wibawanya, nggak boleh ngomong seenaknya, nggak boleh bertindak seenaknya, harus gimana di depan publik. Terus juga ngelatih hal-hal kayak public speaking kan itu dituntut banget ya. Tiap program kerja harus sambutan. Terus juga karena kita sering berbicara apa ya, itu tadi sering dipanggil rapat sama dosen, jadi kayak apa ya, harus benar-benar bisa ngomong sih, harus pintar-pintar apa ya, negosiasi, bargain itu harus pintar-pintar itu sih, itu harus benar-benar pintar itu. Nego.
paling gitu sih, adaptasi sih yang paling jadi utama masalah tuh. Iya sih masalah pasti. adaptasi. Jadi mungkin kalau kalian lihat nih biasanya ketua-ketua himpunan berwibawa ternyata itu tuh struggle ya, itu tuh menjadi tantangan. Gimik itu Oh, sih. iya. berat banget bebannya berat Berat. banget. Kalau Akang gimana nih? Kalau saya mah ya bicara tentang tantangan terberatnya sih di awal kepengurusan aja. Karena itu bener-bener harus ngeluarin surat banyak banget. Karena itu awal kepengurusan kan kita proker baru jalan banget kan ya, berbarengan gitu. Jadi bisa dalam 1 bulan teh ngeluarin 200 surat. Wah, 250 surat kayak gitu. Kayak itu sih tantangannya, kayak lebih ke bosan aja gitu ngelihat surat yang sama lagi, itu lagi kayak Jadi di gitu. depan laptop terus. Ya, Saya gitu, bagian paling. nyuruh. Jadi struggle-nya di awal doang sih sebenarnya. Jadi proker mulai bareng nih, paralel kan, jalan bareng. Kan harus ada legal juga ya, kayak surat PMH, permohonan, mandat gitu turun semua, surat keputusan juga buat OC-OC-nya, buat SC-SC-nya kayak gitu kan. Jadi mungkin itu sih tantangan yang berat mah gitu buat selama kepengurusan ini, dan buat mungkin pertengahan sampai hampir sekarang mau akhir mah kayak ya udah ngalir aja gitu, karena hal-hal beratnya udah dihabisin nih di awal kayak gitu. Keren banget ya cerita-ceritanya. iya, Jadi emang kahim, jadi sekum. Kembali. Kembali. Aduh, Mama. aduh jarinya harus jadi sekum, Kasih jadi tahu. Jadi sekum kahim. sekum, kahim. Nah, itu. Nah, aduh keren banget, semoga lah Harus. bisa memotivasi lah teman-teman yang nanti terutama angkatan 23 ya yang mau Iya. naik jadi pimpinan gitu, buat teman-teman semua bisa memotivasi belajar banyak lah sama mereka. Biar jadi orang-orang kuat ya. Ya, Mau jadi kahim. iya kan? nggak mau, Oh, sekum, Nih, nih. sekum. mau jadi sekum atau kahim sama aja, kita sama-sama bergerak untuk HME. sehat. Oh, saya. Oh iya. Betul, Nih, betul. for your information, Kahim nih selain tugasnya di HME, ada lagi tugas tambahan. Gimana? Katanya menjaga bumi katanya tiap subuh gitu. Ya, jadi ini jadi apa ya, pelindung dunia sebenarnya. itu. Ya Allah. Jadi berat, jadi harus Berat benar-benar orang banget kuat. itu. Nggak heran kenapa Kahim tuh kayak tertekan, bebannya kayak banyak banget. Ternyata ada tugas tambahan. Harus kuat gitu. Menjaga dunia dari invasi alien, Gitu. maling-maling. Ya, Minat jadi Kahim minat. nyambi jadi superhero. Oke. Suka ini ya, gentok-gentok ini. Kalau Yang listrik. Nandain jam Satpam 2. di situ satpam. Kalau jam 2 diketok 2 kali. Ya, lanjut Ip. Oke, boleh. Dari Kang Wendy nih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aku sih lebih penasaran ke ini sih, kayak Apa tuh? pasti kan tadi disebutin juga kalau jadi sekum sama kahim itu banyak struggle-nya kan. Ya. Pasti di balik struggle itu pasti ada momen-momen yang menegangkan gitu. Waduh. Menegangkan bagi kalian. Nah, gimana tuh? Ada nggak momen menegangkan? Dari Rahman dulu deh kalau itu. Ada nggak tuh? Kalau itu dari Rahman dulu deh. Momen menegangkan ya. Kalau dibilang menegangkan sih ya nggak ada sih. Harusnya emang kita tuh harus selalu siap gini kan. Siap, Kita harus siaga. selalu siap dengan apapun yang udah kita konsep, udah kita bikin, dan segala hal yang memang beresiko lah kayak gitu. Cuma ini bukan lebih ke menegangkan ya, lebih ke khawatir aja gitu. Khawatirnya ketika memang dari himpunan ini tuh bersinggungan dengan pihak eksternal atau alumni kayak gitu. Takutnya memang apa ya, hal yang udah kita rancang, hal yang udah kita konsep tuh ditentang gitu sama mereka. Takutnya tuh kayak gitu sih. Lebih ke bukan menegangkan sih, lebih ke khawatir aja. Kalau itu kan biasanya saya yang dicari itu. Ya, tetap aja gitu kan, saya juga ketika Ikut-ikutan ketika Kahim nggak ada kan pasti saya dong gitu Iya, kan ya, iya. wakilnya kayak gitu sih. Takutnya ih gimana nih si Kahim gitu kan, takutnya kayak gitu aja sih. Kalau menegangkan mah nggak ada, harus siap sih, cuma itu khawatir sedikit lah Dagdikduk ya seru gitu. gitu. Kalau Kalau- Kahim gimana nih? Lebih Kalau menegangkan nggak? Yang paling pertama ini nggak tahu Rahman waktu itu ngerasain atau enggak. Yang hal paling menegangkan pertama ya ketika diumumin jadi kahim. Itu benar-benar menegangkan. Nggak tahu nih Rahman nggak tahu bohong atau enggak nih, harusnya ngerasain juga kan, itu. kan POP-nya tadi mah selama jadi sekum nih, kan itu mah belum ya, belum. Oh, ya, mah. itu. Tapi ya asli itu Ya, itu jujur salah menegangkan. satunya itu menegangkan. Ya. Terus yang paling menegangkan tuh ya ketika jujur aja ketika memang akhirnya ditampar realita ya. Ditampar realita tuh masih ya ini lagi misalnya tiba-tiba lagi bengong nih di rumah, biasa kan keseharian main game dan segala macam, tiba-tiba Notif nih. ada sesuatu nih yang menampar gitu atau apa gitu. Sadar udah jadi kahim. Tek langsung kepikir tuh. Iya ada tugas ini, ada ini. Itu tuh. Jadi takutnya tuh lebih ketakut ini sih. Tegangnya tuh
lebih ke takut nggak bisa menyaksikan amanah. Itu pastilah hal-hal kayak gitu pasti kerasa. Terus hal menegangkan tuh ketika ada kita juga udah nyusun semua program kerja dan lain-lain, takut nggak kelaksana dan lain-lain. Dan satu lagi yaitu kalau udah bersinggungan sama pihak eksternal tuh sebenarnya bukan soal ketemu dengan alumni aja sih, soal kayak yang tadi tuh kayak misal ketemu wakil dekan, birokrat kampus, gitu-gitu kan lumayan. Apalagi kalau misalnya bersinggungan dengan himpunan lain, ya itu. Ya misal kita ada acara tuh tempatnya berbentrokan, kan kita harus bisa negosiasikan sama tabayun, ngobrol. Betul, kita kan harus bisa saling negosiasi lah, kita cari jalan tengah gitu-gitu kan. Seorang kain kan nggak bisa, enggak yuk tempat orang gitu, mana pergi, nggak bisa kayak gitu kan. Kita main secara legal, kita siapa yang ibaratnya kalau di kita kan kita punya surat dan segala macam itu kan yang bikin legal. Kita harus bisa pintar-pintar kayak gitu. Yang bikin tegang tuh kayak gitu tuh lebih ke apa ya, menghadapi sesuatu ketika ketika sesuatu terjadi di himpunan bersinggungan dengan yang eksternal sih, itu emang lumayan bikin tegang. Ya kan? Itu lumayan bikin tegang. Banyak elemen-elemen yang sering bertubrukan lah kemarin waktu jadi kahim tuh, entah itu dengan birokrat, dengan himpunan lain, atau maupun dengan warga sekitar juga. Kalau waktu PG2M ya kita bersinggungan dengan warga sekitar kan itu bikin tegang yang gitu-gitu, lumayan kerasa tuh. Iyalah, buat sendal Pak RT. Oh iya, sendal Pak RT. Oh iya gitu. Tuh sendal Pak RT hilang, ngeluhnya ke saya tuh. Saya nggak tahu apa-apa sendal gunung, Tiger tuh itu apa? Pas P2M ya. Itu nggak tahu tuh sendal siapa tuh. Pas P2M. Saya nggak pernah lihat PRT ke rumah itu tiba-tiba ngeluh di rumah sendal hilang, kan nggak tahu apa-apa ya. Itu kan yang gitu-gitu kita kan nggak tahu ya. Terus tiba-tiba ditanya sendal kemana, lah sendalnya yang gimana aja nggak tahu gitu kan. Contoh kecil hal yang menegangkan. Itu kan lumayan hal ya, meskipun cuma sekedar sendal gitu, tapi kan tetap aja gitu. Hal sekecil itu pun menegangkan. Lumayan menegangkan lah pasti. Kalau pas jadi staff ada nggak kira-kira momen-momen menegangkan ketika jadi staff? Saya kalau jadi staff tuh, oh iya, waktu jadi staff tuh ada salah satu proker ya, PAB tuh. PAB. Kan proker gede ya, puncaknya kaderisasi tuh. Di situ kan biasanya dari tahun ke tahun tuh untuk PAB itu kan biasa kita kalau sistem panitia kita kan ada PJ tuh. Ada PJ, ada anggota, tiap divisi itu ada penanggung jawab tiap anggota, sama penanggung jawab tiap divisi sama anggotanya kan. Nah biasanya kan kalau PAB tuh penanggung jawab tiap divisinya tuh dari pimpinan nih. Jadi waktu saya atau angkatan 21 lah. Ya, angkatan di atas saya. Ketika kita waktu itu kan waktu saya jadi staff harusnya PJ-nya tuh angkatan di atas saya tuh semua. Ya udah santai dong. Ya tinggal daftar divisi apa, kan saya biasa di logistik nih. Biasanya saya nggak pernah jarang-jarang lah di divisi lain, saya di logistik. Waktu itu jadi anggota logistik dan ada satu dan lain hal mungkin yang nggak bisa saya ceritakan. Tiba-tiba di situ saya jadi penanggung jawab. Biasanya kan penanggung jawab di PAB tuh orang yang pernah jadi panitia PAB tuh, biar udah tahu tuh lapangannya kayak gimana. Itu pertama kalinya saya jadi panitia dan saya harus jadi penanggung jawab kan. Itu lumayan jadi beban tersendiri lah. Berat. Apalagi banyak kaderisasi gitu kan. Logistik dengan menyiapkan berbagai macam barangnya itu lumayan struggle sih. Tegang, bener-bener tegang sih itu. Kayak takut ada yang ketinggalan lah. Dan takut waktu pulangnya ada yang barang yang hilang nggak kembaliin. Itu benar-benar tegang. Dan kejadian juga tuh hilang. Linggis Kang Hanif ya, Linggis Kang Hanif ketinggalan ada di mobil pick up tuh. Tapi udah dibalikin sekarang. Alhamdulillah. Jadi kan harusnya tuh semuanya harus diturunin kan. Cina itu tuh di kampus terus tiba-tiba ada yang nggak keturunin tuh, linggis tuh ke bawah tuh dari kampus sampai ke Bojong Soang. Akhirnya harus jauh juga tuh linggis jalan-jalan. Lumayan tuh. Makanya harus ambil ke Bojong Soang sendiri tuh. Ambil ke Bojong Soang, ngembalikin ke Buah Batu ke rumah Kang Hanif. Enggak apa-apa Kang Hanif ya. Itu lumayan kerasa tuh. Kalau Akang gimana selama staff? Apalagi Akang staff pengadilan biasanya agak menegangkan ya. Pengadilan tuh agak betul sekali. Kalau tadi Kang Pairus mungkin konsennya cuma di PAB, saya mah di semua rangkaian kaderisasi kayak gitu. Kelihatan. Iya, betul sekali. Apalagi pengadilan mah gak relate. Apalagi kalau yang
biasanya ya kaderisasi itu ada rapat sosialisasi audiensi kayak gitu kan. Nah itu benar-benar hal menegangkan ketika saya menjadi staf. Takutnya itu merupakan rangkaian kaderisasi kan, dan kita ataupun saya dari pengadilan, takutnya kita berhadapan dengan orang-orang kritis nih. Orang-orang tuh nanya di luar nalar gitu yang nggak bisa kita jawab. Nah itu relate itu benar-benar deg-degan gitu, apalagi kita dari pengadilan gitu. Maksudnya masa sih kita nggak bisa jawab gitu kan, karena basicnya pengadilan, toh di proker kaderisasi juga kayak gitu. Soalnya suka ada ya yang orang-orang kritis kayak gitu teh. Revisi orang-orang berpikiran kritis. Orang-orang kritis nggak bisa nanya. Iya itu ya. Di rumah sakit. Iya itulah. Iya itu. Orang-orang berpikiran orang yang punya pikiran kritis. Orang kritis mananya juga nggak bisa kan ya. Gitu. Cuma itu sih menegangkannya itu doang, takut ditanya yang nggak bisa jawab kayak gitu. Kelihatan tuh. Kelihatan. Pengadilan. Mukanya Umar banget. Siapa Umar tuh? Siapa Umar? Gitu ya muka. Apa coba mukanya Umar banget? Gimana? Ya gitu. Siapa Umar? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bang Umar, maaf ini. Maaf ya Bang Umar. Maaf kepada Maaf, Wendy, Bang Umar, Wendy. Aduh. Maaf, ini Wendy ya. Aduh, anak muda. Saya mending jadi anak pasil. Ya. Oke, biasanya nih Kang, kan di organisasi tuh yang paling penting kesakian tuh komunikasi dan kebersamaan. Gimana nih cara akang-akang sebagai kahim dan sekum untuk menjaga komunikasi dan solidaritas lah istilahnya kepengurusannya? Komunikasi ya. Kahim dulu ini Mas. Iya. Harusnya kahim dulu nih. Gimana? Komunikasi Akang, mungkin kahim? internal dulu pimpinan ya, saya ke pimpinan sendiri. Yang pasti kan tiap 2 minggu sekali kita ada rapim ya. Ada rapat pimpinan, kita selalu bercengkrama lah sama pimpinan. Di luar kita ngebahas progres proker, kita juga ngebahas nggak ngebahas sih, kita silaturahmi sekalian sharing session. Sharing. Itu untuk pimpinan. Saya juga kadang-kadang untuk beberapa pimpinan untuk semua pimpinan. Saya juga kadang suka nanya-nanya hal-hal yang receh sih sebenarnya, hal-hal sebenarnya kalau bagi saya sih ini lumayan hal-hal yang perlu ditanyain gitu, kayak misal cuma nanya sekedar biasanya kan saya ngumpul 2 minggu sekali tuh, atau enggak biasanya saya nanya tuh sebulan sekali, nanya gimana sebulan ini, udah ketemu sama orang tua kah, atau udah ketemu sama temennya kah, atau udah main sama pacarnya kah, udah pacaran belum nih sebulan ini. Karena hal kayak gitu harus diperhatiin juga kan, gak mungkin mereka harus sebulan full ngurus HME kan gak bisa gitu. Mereka kan ya kita sama-sama manusia juga, punya hubungan sosial keluar juga. Nggak, hubungan kalian kan gak cuma hubungan kalian sebagai ketua bidang dan ketua subbidang, dan hubungan saya kepada saya sebagai ketua gitu kan. Kalian juga punya hubungan sosial kalian masing-masing, entah itu keluarga, entah itu pacar ataupun teman. Itu kan hal gitu harus diperhatikan ya. Itu pertama sih kalau komunikasi jangan melulu, mungkin komunikasi itu tidak hanya sekedar menanyakan terkait proker, tanya-tanya hal-hal lain. Buat solidaritas juga selalu mengusahakan rapim itu offline tuh, selalu benar-benar pengen ngusahain offline gitu kalau untuk rapim tuh, meskipun beberapa kali mungkin kita kemarin online ya. Ketika saya harus ke Jogja waktu itu karena terpaksa lah harus online ya. Usahakan dia tuh selalu offline gitu biar enak lah, 2 arah ya, gitu. Komunikasi kalau juga enak, ngobrol itu lebih enak gitu, kita diselingin apalah sama kita mau sambil bukber, kita sambil masak-masak gitu nanti. Rekomen nih tempat ini. Kalau dari saya mah sebenarnya emang sama ya, punya pemikiran sama Kang Fairuz. Lebih ke terbuka aja gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan berbicara tentang pimpinan ya. Jangan sampai ketika kalian punya satu tanggung jawab misalkan sebagai pimpinan tersebut ya, jangan ditanggung sendiri gitu loh. Jadi masih ada kita sebagai pimpinan inti misalkan, atau kita juga kalian tuh tanggung jawab kita misalkan kayak gitu kan. Jadi selalu di follow up seperti itu aja. Terus juga ya kita juga ngusahain gitu buat komunikasi itu yang nggak formal banget lah ya, diselingin sama ya bercandaan buat ngebonding juga kayak gitu, buat game bareng lah ya kayak apapun. gitu, buat lebih ya biar gak kaku lah kayak gitu loh, biar lebih terbuka lah. Enak gini kalau misalkan emang udah ke bonding mah cerita-cerita teh mau ngebahas apa aja kayak gitu. Jadi jangan terpaku, jangan ya kita teh searah we ngebahas proker terus enggak. Jadi ya diselingin lah, belok ke sebelah kiri atau sebelah kanan, kita nyari hal-hal yang ya bisa receh lah, mungkin bisa hal-hal yang bercanda ataupun ya bisa ngebangun lah kayak gitu sih. Lebih, tapi yang lebih pentingnya lebih terbuka aja sih kayak gitu. Jangan kita selalu bilang kan, kalau ada apa-apa sok bilang kayak gitu, jangan
emban sendirilah, jangan dimakan semuanya sendiri gitu. Selalu terbuka. Iya, Itu hal paling penting. itu sih. Sempat konotasi juga tadi Gimana? terkait PAB. Aku mau cerita dikit nih tentang PAB. Boleh. Gimana ya? PAB kemarin kan aku tuh humas kan, Iya. Iya. dan itu seru. Nah, Itu ada ketua saya tuh, mana ketua saya? ada di belakang layar ya. Ngantuk, kopi Pak Randi. Ini Kahim dari tadi makan terus gak ceket gitu. Oh, itu. Gak minum. Ini tadi teh mau minum punya ini, punya host tapi Bentar dulu. Kita juga punya apa? Namanya siapa? Yanto. Ya, panggil Yantonya panggil. Yanto. Tangannya doang nih. Tangannya doang nggak? Ini Yanto ya. terima kasih. Makasih Yanto. Boleh sambil ini. Langsung boleh, Gimana? Emang rada diskriminasi ya di sini. Konsepnya diskriminasi di sini ya. Tangannya doang tuh. Tangannya doang Emang nggak? rasis di sini. Boleh langsung diminum ya? Boleh Boleh, silakan. silakan. Sama satu lagi tadi. Gimana, kayak gimana? terkait keterbukaan. Karena saya juga ini belum jadi pimpinan nih. Ya. Jadi Ya. staff doang. Oh berarti mau. Enggak. Jadi Kahim kan katanya atau jadi Sekum. Astagfirullah. Kemarin Dari jadi Sekum. episode kemarin tuh Kemarin mau jadi Sekum, sekarang jadi Kahim, semua aja sama saya. Gak apa-apa. Kan tergantung narasumber. Tapi dah Wendy berkompeten. Kita FOMO sama narasumber. Oke, lanjut. Oh, lanjut. Tadi terkait keterbukaan. Emang di HME ini emang harus terbuka sih. Iya, Ya, betul sekali. Betul. Terbuka. Karena dengan terbuka itu bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif tentang kita gitu. Belum. Punya insight baru lah misalkan. Jadi nggak seuzon gitu orang-orang. Betul. Su ini kemana nih? Nah, Ada quotes tuh. nah tadi. ya ini Apa quotes andalan Kahim. Quotes andalan saya Quotes sebenarnya andalan waktu Kahim. itu tuh saya dengar waktu saya kumpul sama DPPA ya. Quotes Itu andalan katanya kata-kata itu dari Kang Ridwan 2021 ya. Kang 21 Kang Ridwan. Terima kasih atas quotesnya. nanti dieditin nih. Iya. Quotesnya Jadinya bawahnya Kang Ridwan. quotesnya sangat membekas sih di saya. Makronis. Makronisku tahu. Ini membukakan hati kalian banget di ini sumpah. dunia perkuliahan, dunia kerja nanti, dunia himpunan ini benar-benar berguna. Relate sih di berbagai aspek sumpah ini relate. Ini satu quotes kayak gini. Konfirmasi adalah kontribusi terkecil yang bisa kalian lakukan. Konfirmasi itu kalian. Oke gitu. Siap. Kalian misal nih, kayak contoh nih orang tua nyuruh nih, Wen beliin kecap. Kalau Wendy nggak ngejawab, mana dipukul kan Ya, si Wendy-nya. betul. Tadi denge cina di keluarga. Gak denger kamu ya. Coba Cina. kalau misalnya meskipun nggak bisa ya, coba kalau ngomong, bentar Bu ini lagi ngerjain tugas, Nah, bentar dulu. itu konfirmasi kan? Iya nanti yaudah nanti beres tugas, nanti baru beli kan bisa kalau kayak gitu kan jadi enak tuh. Iya, itu konfirmasi kan? Dapat kepastian. Konfirmasi Betul. itu yang paling penting itu konfirmasi. Selama bisa konfirmasi, insya Allah apapun bisa lancar. Betul. Buat cewek-cewek di luar sana juga jangan lupa Nah. ngasih kepastian, Kasih pastian, konfirmasi, gak mau. Itu. Jangan gak mau tapi Ya, lanjut lah. Boleh. Ada Apa tuh? pertanyaan yang lumayan menarik. apa tuh? Ekspektasi versus Realita. Wih, sulit, berat nih obrolannya berat. Itu kenapa malam-malam supaya lebih deep. Iya. Oh, lebih Supaya deep, lebih hati ke hati. deep. Oke, Betul. pertanyaan selanjutnya. Suasana malam tuh membawa obrolan. Lihat kamera yang ulah lebih nunduk. Ketawa, nanti ketawa. Ini gimana pertanyaan selanjutnya? Ekspektasi. Ya itu. Nggak bisa di skip aja ya. Boleh dong. Bisa mau di-cut aja langsung. Di-cut. Lanjut pertanyaan selanjutnya gitu. Jawab dulu, Berarti jawab dulu. kayaknya Ini sengaja ini Sengaja khusus ini. pertanyaan Aduh. ini Iya. makanya jadi malam-malam. Ekspektasi dan realita ya. Ya. Ekspektasi mungkin ya, kita bicara dari ekspektasi. Ekspektasi pertama, ini mungkin karena ketidaktahuan saya ya. Mohon maaf mungkin ya. Ketidaktahuan saya karena seorang ketua tuh kayak gimana ya. Karena dari dulu pun ikut organisasi nggak pernah jadi ketua. Akhirnya ekspektasi tuh kayak gini. Wah jadi ketua nih. Senjata saya ada satu gitu kalau jadi ketua tuh ini. Apa nih? Kerja. Oh iya ya. Kerja ini gini. Ya, betul. Punya ini mikir tuh dulu tuh. Karena mikirnya kayak gitu, realitanya ya mungkin karena ketidaktahuan saya dan kebodohan mungkin ya waktu itu ya. Ternyata ya nggak sesimpel itulah mungkin. Apa ya? Harus dengan apa ya? Ibaratnya dengan isinya gitu, nggak bisa semerta-merta. Misal nyuruh Rahman, bikinin surat, tapi saya sendiri nggak ngerti gitu soal surat kan nggak bisa kayak gitu. Ekspektasinya kayak gitu. Terus juga awal ekspektasi mungkin pengen bikin ini
ternyata dengan sumber daya yang ada nggak bisa direalisasi, oh ya udah gitu. Tapi sejauh mungkin waktu awal-awal ya masih tetap dengan idealis mungkin ya, dengan idealis bertabrakan, mungkin masih tetap pengen kayak gini dengan ekspektasi saya yang terlalu tinggi mungkin, dan akhirnya kepukul realita juga ya nggak terlalu tinggi lah sekarang ekspektasi, jangan terlalu apain lah. Itu sebenarnya kata-kata Bung Karno tuh yang bercita-cita setinggi langit biar jatuhnya di antara bintang-bintang. Bohong, janganlah, jangan terlalu, ya mungkin itu ada benernya, tapi mungkin ya apa ya, lebih ke ekspektasi itu lebih menyesuaikan aja mungkin ya. Lebih disesuaikan. Sekarang kan kalau misal di Indonesia ekspektasi wah saya pengen jadi man of the match final Piala Dunia kan agak-agak mungkin gitu kan. Indonesia masuk Piala Dunia juga susah gitu. Kemarin dapat pelatih bagus juga dipecat. Betul. Kan gitu ya, maksudnya itu bisa buat gininya. Ya maksudnya dia yang gitu-gitu buat timeline itu bagus itu. Ya maksudnya menurut saya buat ekspektasi itu ya tetap ekspektasi sama realita tuh tetap berbarengan lah, nggak bisa selalu kita terlalu realistis juga kan. Kalau terlalu realistis kan jatuhnya kita nggak punya tujuan gitu ya. Kalau terlalu realistis juga, tapi kalau punya ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan melihat keadaan realita juga kan jatuhnya malah jadi akhirnya nggak ada yang ke realisasi gitu kan. Gitu-gitu juga kan harus tetap diperhatiin lah. Tapi dengan statement yang tadi, apakah pernah terpikir gitu kayak pikiran kayak ya udah yang penting jalan gitu? Kalau hal kayak gitu tuh biasanya ya hal-hal kayak gitu tuh muncul di rekan-rekan, biasanya rekan-rekan entah itu pimpinan ataupun Staff. Kalau saya pribadi mungkin lebih sering memotivasi mungkin ya ke rekan-rekan pimpinan ataupun staff, karena gini ya, kan kita selalu membuat statement himpunan tempat belajar ya. Iya, betul. Himpunan tempat belajar, kalau misalnya kita hanya menjalankan sesuatu dengan ya udah sejalannya aja tanpa ada pelajaran yang bisa diambil kan dapat dong. Jadi kayak ya bullshit gitu yang kita omongin tuh. Capek-capek gitu lah kita. Soalnya kayak karena saya selalu berpegang teguh kayak gini nih. Kan itu jatuhnya kayak menyerah ya. Iya. Kita kalau mikir kayak gini, kenapa mikir gini sih? Apa ya, quote saya lupa lagi. Oh ini. Kenapa berpikir untuk memulai kalau akhirnya menyerah? Kalau mau menyerah ya dari awal jangan memulai aja gitu. Masuk. Catat. Ini bisa jadi thumbnail itu. Bisa kayak gitu. Kenapa harus mencoba memulai kalau ujung-ujungnya menyerah? Jangan pernah menyerah lah. Betul. Kalau hanya udah mulai tuh mau nggak mau Beresin lah. betul itu Finish what you start. Kalau buat cowok mah finish it like gentleman. Nah itu dia, lelaki yang dipegang. Omongannya. Enggak bukan itu, men. Lanjut. Oke, boleh. Kalau dari Akang gimana ini? Kalau dari saya Ekspektasi versus realita? ekspektasi versus realita, benar sekali ini karena ketidaktahuan saya juga ya bagaimana menjadi sekretaris umum, dan ekspektasi saya tuh dulu sekretaris umum tuh Kang Iqmal. Buat Kang Iqmal yang nonton, terima kasih telah memberikan ekspektasi yang begitu wah buat saya. Berarti Kang Iqmal brandingannya bagus. Nah iya, kayak Brandingannya keren. ngelihat Kang Iqmal ya kayak santai nih, kayak wah enak banget nih, ini kayak ya dilihatin dari wajahnya nggak ada wajah tertekan, kayak fresh ya gitu, bisa nonton MU walaupun jam 2 malam tandingnya gitu. Beliau fans MU soalnya kayak gitu, kayak Pantes. oh banyak nih waktunya nih kan kayak gitu. Sekum sebelumnya satu fans. Iya. Satu fans MU. Oh pantes. Iya gitu. Cocok, makanya cocok. Kalau saya Iya. sebut sebelumnya kan beda. Iya gitu. Malah rival tuh. Ya makanya kayak wah enak banget nih jadi sekum gitu. Jadi patokannya tuh Kang Iqmal nih, buat Kang Iqmal ya kayak gitu. Patokannya Kang Iqmal enak. Tapi ternyata setelah mencoba wah juga gini, ternyata tidak segampang itu kayak gitu. Terus juga dulu ekspektasinya berbicara tentang sekre ya ngurus persuratan lah, Gak ada hal lain administrasi lah kayak gitu selain ya, surat menyurat. Tapi ternyata di belakang ataupun di balik layarnya kita juga harus bisa menjadi wakil kahim juga kayak gitu. Bagaimana ketika tidak ada posisi kahim atau tidak ada sosok kahim, bagaimana kita harus bisa menggantikan kayak gitu, ataupun ya berbagi ide lah gitu sama kahim buat himpunan ini mau seperti apa kayak gitu sih. Saya mungkin mau nambahin dikit ya, soalnya ya tadi kata Rahman benar sih, soalnya kayak orang pertama yang biasanya saya ajak diskusi atau ajak tanya ya kalau misalnya ada kebingungan itu biasanya ke Sekum dulu. Karena saya nanya ke Rahman dulu kalau ada kebingungan apa-apa, Man kira ini gimana ya. Rahman tuh selalu jadi orang pertama lah yang saya tanya. Terus juga
kenapa Sekum benar juga kata Rahman buat jadi wakil saya ya, buat ngegantiin saya kalau misalnya saya lagi nggak ada. Itu tuh kejadian kayak waktu kemarin saya pernah sempat sakit juga tuh, saya minta tolong Rahman. Beberapa kali saya pernah ya ada di kondisi nggak fit lah, udah kondisi nggak fit, akhirnya Man tolong ini dulu, Man tolong ini dulu, hal kayak gitu emang ya lumayan berat lah jadi Rahman juga. Iya. Nggak cuma saya aja lah yang berat, Rahman juga berat. Sama lah, berbagi suka duka lah. Berarti ekspektasi versus realitanya lebih berat ya? Ya lumayan. Kalah. Jadi waktu awal sih karena ekspektasi terlalu tinggi dan realitanya itu Betul. selalu bertimba lebih ke ini sih pembawaan awalnya. Karena awalnya saya selalu memikirkan ekspektasi tanpa realita dan akhirnya selalu kayak gitu, selalu bertolak belakang. Tapi kesini ketika kita menjalankan sesuatu dengan ekspektasi yang tinggi dan juga dibarengi dengan realita, dengan kita realistis lah, ekspektasi dengan realistisnya kita barengin, insya Allah nggak akan bertubuhkan, nggak akan ternyata realitanya kayak gini ya, padahal kita udah mikir kayak gini, nggak akan kayak gitu. Kalau di awal emang dibarengin startnya bareng lah, nggak timpang gitu. Berarti emang nggak bisa terlalu idealis Ya, ekspektasi terlalu tinggi nggak bisa, terlalu realistis pun nggak bisa. Seimbang. Karena kita kan harus berinovasi juga gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik. Gitu. Setuju. BTW jadi ilmu-ilmu sekretaris itu kepake loh. Apa serius? tuh? Gimana? Di matkul, Iya. laprak merem. Gampang banget ini laprak. Lihat keyboard udah hatam. Toolbar di Word itu udah Gampang banget itu kayak udah biasa ini mah. Jadi KM juga aja ya. kepake di kuliah jadi KM juga. Gimana tuh? Kerja kelompok nggak pernah kerja gitu. Oh iya, kan kerja kelompok. Bagian nyuruh. Waktu disuruh presentasi, nggak mau ya kamu aja yang jelasin. Enggak bercanda. benefit kahim yang tidak boleh dicontoh. Enggak itu. Enggak ada. Ada ya, semuanya setara Iya, dalam betul. satu kuliah. Betul. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang mau nanya ini nih, strategi lagi. Kan tadi strateginya lebih ngebahas ke pimpinan ya. Terus kenyataannya di organisasi itu nggak cuman pimpinan aja yang harus dibentuk, tapi juga staff-staffnya. Dan biasanya setiap organisasi pasti aja ada staff yang pasif, nggak aktif gitu. Nah, kira-kira dari Kahim atau Sekum ada nggak sih strategi tersendiri untuk mengatasi staff yang pasif ini? Sebenarnya dari awal pun udah di ini ya, maksudnya udah kita rancang juga. Pasti di organisasi mah pasti ada nggak sih hal-hal kayak gini? Ya. Pertama dari awal pun saya selalu ibaratnya milih pimpinan nih, saya selalu menekan kayak gini. Kan kita strukturnya kabit kasubit gitu kan. Nah, yang orang yang paling dekat dengan staff tuh bisa kasubit kan. Iya. Nah, saya tuh selalu nekanin ke kasubit saya tuh biar mereka tuh selalu bisa dekat dengan staff-staffnya. Orang yang paling bisa ngedeketin staff-staffnya, saya selalu neken kasubit itu harus seperti itu. Dan kabit mungkin orang yang lebih mengontrol gitu kan. Nah, karena secara struktur juga biasanya kalau misalnya ada yang pasif dan hal-hal masalah di staff itu biasanya saya selalu pertama dihadapi dulu sama kasubitnya dulu, saya minta tolong ke kasubitnya dulu, bertahap dari kasubit mungkin ketika kasubitnya nggak bisa turun lanjut ke kabitnya mungkin, dari kabit masih tetap nggak bisa ke kami lah selaku pimpi. Biasanya kita selalu selalu turun kalau misalnya masalah pasifnya itu lumayan masalah berat ya, kayak misal keluarga dan lain-lain, itu biasanya saya harus turun sendiri juga, memberi pengertian juga lah. Kan kalau misalnya ketuanya langsung yang turun kan ke staffnya juga enak gitu rasanya ya, kayak oh ya nih orang diperhatiin sama ketuanya gitu sih. Oke, dari Sekum juga berarti sama ya? Ya sama sih, sebenarnya lebih ke pendekatan dulu aja gitu. Pendekatan dari ya kasubitnya dulu kayak gitu, karena emang pasti hal lumrah lah di organisasi itu ada seorang yang pasif, tapi bagi saya ya satu individu yang pasif juga itu berpotensi gitu, berharga buat organisasi. Itu merupakan yang SDM yang berharga ya, betul, SDM yang berharga. Jadi ya
sangat disayangkan gitu kalau misalkan memang ada staff yang kayak gitu. Tapi ya kita pun gak boleh diem nih, kita pun pasti turun tangan. Kita juga pasti sebelum kita turun juga tadi betul kata Kahim, kita ya lebih mengarahkan mungkin ke kasubinnya atau pimpinannya yang memang lebih dekat gitu dibanding kita kan ya, dibanding kita buat lebih dirangkul lagi gitu, buat lebih ya ditanya lagi gitu kenapa, alasannya kenapa kayak gitu. Baru karena selain hubungan kita selaku staf dan pimpinan, mungkin kita juga selalu keluarga ya, selalu keluarga betul. Juga bisa dibilang rumah kedua juga mungkin ya di himpunan ini. Jadi kita selalu lebih ngecek up sih mungkin ke staff-staffnya kayak gitu sih. HME our second home. Second home. Itu loh. Gimana nih Kang Wendy? Oke, lanjut lah ya. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Biasanya pertanyaan agak mendebarkan. Ini bagian saya tuh kenapa selalu apa nih pertanyaan apa lagi nih? Ya harus minum dulu itu Pak. enggak, ini ringan kok. Ringan. Buat kita kan para staff itu udah tahu lah. Ya. Apa gebrakan-gebrakan atau terobosan-terobosan baru di kepengurusan sekarang. Nah, mungkin boleh diceritain dong buat audiens di luar sana. Apa sih gitu inovasi di kepengurusan sekarang? Oke, Kahim yang lebih tahu dong ini mah. Lama di Ramen dulu. Kahim dulu dah. Kahim yang lebih tahu ini soalnya. Saya waktu Ketua ya, saya kalau ketua ya. Boleh mungkin. Kita aja Sebenarnya makanya banyak jelasin. kalau misalnya inovasi kan mungkin kita bicaranya ke arah proker mungkin Ya, ya. Program kerja yang banyak hal-hal yang dimodifikasi mungkin ya. Hal-hal simpel mungkin seperti buat yang belum tahu ya, postingan kita di IG itu yang ngatur postingan di IG itu termasuk ke program kerja juga ya, itu masuk ke program kerja EGC. Nih, ketuplaknya ada di sini nih. Bukan. Ya, jadi dari program itu pun ada yang beberapa yang diedit ya. Biasanya kita kan template, mungkin dari template postingannya awal-awalnya kita hanya ngepost hal-hal template seperti apresiasi proker dan lain-lain. Kita ada tambah postingan baru ya. Buat periode sekarang kan ada apa Wen namanya? Periode sekarang Ya, Mas sangat tahu. banyak. Salah satunya Ada yang namanya itu Sospolpedia. ada Sosialpedia. Apa tuh? Dian. Jelasin dikit boleh gak? Sospolpedia adalah konten-konten yang itu tuh kayak kita mengkritisi lah suatu kebijakan atau suatu disebutnya kayak kejadian-kejadian sosial lah di Indonesia maupun di lingkungan kampus. Nah, gitu-gitu. Itu juga kan ada terus kita di program kerja yang lain juga. Terus Mading kita bikin. mading juga kita bikin. Biasa Baru kita kan? biasa kita udah ada mading yang biasa kita tempel-tempel tuh. Buat tahun sekarang kita bikin mading sendiri kita sekarang. Punya mading ya. Kita punya mading sendiri. Kita himpunan lain dikasih mading sama fakultas kita bikin Kita sendiri. bikin, Bos. HME mandiri. Kita mau bikin sendiri. Gila. Lebih ke sebenarnya kan kita awalnya dikasih mading tuh dibagi dua ya, Ya, sama sama himpunan yang lain lah. Mungkin karena egoisnya orang ini mungkin ya, nih selaku yang ngurusnya nggak mau tuh berbagi sama yang lain. Jadi mending kita bikin sendiri aja katanya. Pengen gitu. yang punya sendiri ya sih, pengen independen Ya, gitu. lebih Bos. enak aja mungkinnya Enak punya ya. sendiri. Biar Jadi lebih akhirnya kita keren bikin. aja. Biar gak terdistract sama Iya, itu Jadi biar nggak kebagi. majalah Sama yang bener-bener TTT gitu, ya, sama TTT. bener-bener HME kata gitu. Banyak juga sih kayak kita kayak di subbidang saya dulu nih di Pasil, yang subbidang saya ketika saya jadi staf. Kan dulu tuh peminjaman barang selalu serba offline nih. Kalau ada surat harus ngisi, kita harus ngechat dulu ngechatnya harus nyari dulu nomor. Kan sekarang tuh udah dipermudah juga, dikasih barcode, di scan tuh bisa dilihat daftar barang yang ada. Terus masukin suratnya juga bisa langsung lewat Gform, nggak usah nyari-nyari dulu yang piketnya gitu kan. Sekarang udah ada kayak gitu. Kita lebih mempermudah mungkin ya untuk yang sekarang. Hal-hal kayak gitu tuh lebih dipermudah aja buat toh itu juga balik lagi ke kita ya, buat kemudahan kita juga. Jadi banyak yang kita perbarui hal-hal kayak gitu sih ya, hal-hal simpel kayak gitu untuk mempermudah kayak gitu. 2025 bagi mading mana pateh? Bikin sendiri. Jangan. Baru pateh. Lanjut. Kalau dari saya mah sebenarnya sama ya, sama apa yang dibilang tadi sama Kang Pairus. Kalau misalkan berbicara proker ya pastinya kita juga gak semena-mena gitu ya bikin suatu proker. Kita juga pasti melihat gitu apakah proker ini masih relevan atau masih dibutuhkan atau enggak gitu kan. Tentu kita juga berbicara gitu sama para pimpinan, dan para pimpinan juga biasanya
mencurahkan nih ide-idenya kan Inovasi baru. Inovasi baru seperti yang ya seperti yang tadi udah disebutin Kang Pairus kayak gitu. Cuma mungkin yang lebih saya highlight sekarang mah lebih ke kita tuh tadi kan Kang Pairus berbicara tentang konsep ya, bahwa sekarang lebih dipermudah lah gini. Saya mah lebih nge-highlightnya bagaimana si proker ini tuh punya koneksi sama luar nih. Kayak misalkan proker-proker kita lebih sekarang difokuskan buat mencari sponsor-sponsor gitu, yang mana bisa jalin koneksi lah sama HME gitu, biar ada dukungan lebih lah kayak gitu. Kayak misalkan SK nih, kita sekarang sponsornya lumayan gede kan ya, kayak gitu. Jadi Hampir dapat 1 M ya. nah itu Waduh. tuh loh. Banyak new. Iya, jadi mungkin kita juga berusaha lah sekarang juga buat memperluas koneksi dari proker-proker tersebut. Terus tempat-tempatnya juga mungkin yang ya nggak template, gak gitu-gitu aja, gak di sana-sana aja. Ya kayak gitu sih. Saya mah lebih nge-highlight ke sana kayak gitu. Ya, biar mempermudah juga sih ke depannya. Ya. Kayak yang tadi sponsor kayak gitu kan, biar ke depannya juga ini dari pihak sponsornya juga ini udah biasa nih, biasanya mau Ya, bikin acara nih, betul. nanti dipermudah nih ke depannya, jadi lebih ke membuka jalan mungkin kita. Kita tuh ngebuka jalan buat ya mungkin nanti penerus-penerus Ya, selanjutnya. kita perintis. Nah, yes. Keren. Berarti jadi HME itu punya nama gitu ya? Ya, gitulah. Emang punya nama? Oh iya, Punya. HME iya. Kalau Iya, nggak punya, itulah namanya. Apa? Apa? Betul Apa juga, tuh? betul juga. Ngomong-ngomong tentang proker nih, kan berarti banyak banget nih proker di HME. Alhamdulillah. Terus biasanya kalau misalnya orang-orang ikut proker tuh suka ada beberapa yang burn out. Nah, supaya tidak burn out harus tercipta lingkungan kerja atau budaya kerja yang positif. Gimana nih cara akang-akang membangun HME ini supaya budaya kerjanya positif? Untuk budaya kerja mungkin lebih ditekankan ke ini sih. Pertama ya, ini yang satu hal yang lumayan mungkin saya rasakan ya dulu ya waktu ketika jadi staff. Ketika proker tuh ini mungkin buat yang kedepannya, buat yang mau join juga, tiap kepengurusan atau kepanitiaan tuh jangan, yang hal pertama nih yang jangan pernah dilakukan adalah ketika proker itu masuk ke divisi yang divisinya teman-teman kalian, maksudnya teman-teman kelas atau teman circle kalian. Nah, betul. Jangan pernah kayak gitu. Ikut kepanitiaan gara-gara circle, gara-gara teman. Soalnya itu bagi saya meskipun ya enak gitu, enak dari dari segi komunikasi enak. Ya. Tapi ada hal-hal yang kayak misal ketika kalian jadi penanggung jawabnya nih, terus anggota kalian tuh circle kalian semua nih, tiba-tiba ada yang ngilang atau apapun, karena kalian temen biasanya agak nggak enak buat negur. Itu pasti selalu muncul. Berarti Itu kurang pasti selalu muncul. profesional berarti. Ya, itu ibaratnya plus minus lah. Dan juga mungkin untuk positifnya, kenapa harus nyari teman-teman yang baru itu lebih ke fresh aja sebenarnya. Nggak bosan ketemu itu lagi. Kayak saya, kalau mungkin contoh saya waktu jadi staff, beberapa kali proker bisa dibilang teman sedivisi saya itu selalu beda-beda. Bahkan bisa dibilang teman divisi saya biasanya itu saya sering bareng sama angkatan atas saya, jarang saya sama satu angkatan tuh. Nggak jarang sih, maksudnya ya ada beberapa, cuma saya lebih sering sama angkatan atas. Biasanya waktu Mabim dulu, waktu LKM pun saya bareng-bareng angkatan atas tuh. Waktu PAB juga waktu jadi penanggung jawab, anggota saya kebetulan anggota-anggota angkatan-angkatan atas tuh, waktu apresiasi wisuda dan lain-lain. Itu juga bikin ini sih. Sama satu lagi ya mungkin biar gak burnout tuh pimpinan sih, balik lagi pimpinan. Kasubit sebagai orang yang paling dekat dengan stafnya, gimana caranya bisa agar bisa tetap menjaga kondisi stafnya tetap fresh dan tetap seger lah gitu. Dengan burnout mungkin selama proker ya adain mungkin berapa bulan sekali atau sebulan sekali main lah atau apapun lah, ya gimana keinginan stafnya mau apa kayak gitu ya. Oke. Kalau dari Kang Rahman gimana nih, ada strategi tersendiri? Sebenarnya kalau saya mah gak srek gitu ya kalau misalkan kita berbicara tentang budaya kerja. Sebenarnya dari dulu pengen ngilangin gitu stigma-stigma bahwa di HME itu kita bekerja gitu. Karena kita tuh di HME non profit gitu. Benar-benar kita nggak ada istilahnya kerja gitu nggak ada. Lebih ke berkegiatan. Iya, sebenarnya kita tuh lebih ke di sini lebih ke berprogres bareng. Kita di sini menjalankan tugas dan amanah bareng-bareng kayak gitu. Jadi mungkin paradigma atau stigma orang tentang kerja itu tuh sebenarnya harus dihilangin kayak gitu. Sebenarnya itu juga jadi salah satu penghambat mungkin ya
kayak Makanya gitu. jadi burnout juga. Karena kita teh dipaksa buat kerja kayak gitu. Sebenarnya kerja. Ya sebenarnya mah enggak gitu, karena di kita teh di HME mah ya tempat belajar, kita berprogres gitu. Kalau misalkan memang pada akhirnya tetap burnout ya kita juga gak pernah maksa ya, kita juga tetap ngasih gitu spare waktu buat kan, ya udah istirahat dulu aja. Kalau emang mau istirahat. Istirahat dulu aja, karena kembali lagi tadi kita di HME nggak sendirian. Ketika misalkan kalian berproker, kalian di satu divisi, kalian gak sendirian gitu. Coba tolong ya saling backup, saling tukeran dulu lah Balik posisinya. lagi tadi kan Ya. konfirmasi. Ya konfirmasi gitu. Asal konfirmasi. Ya, kita juga gak pernah maksa lah gitu. Misalkan kamu capek, burn out, ayo terus paksa, kita terus neken, kita harus tetap kerja, enggak. Jadi kita juga harus mengerti lah bagaimana mungkin keadaan pimpinan, keadaan stafnya juga kayak gitu. Karena kita juga jujur, kita juga pernah kan pasti burn out, kita juga pernah pasti capek. Cuma ya kembali lagi, kita di sini sebagai apa, kita tanggung jawabnya lebih kayak gitu. Dan salah satu hal penting lagi tadi, benar-benar harus pimpinan terkaitnya yang benar-benar harus ngerangkul lagi gitu. Ya, juga kayak saya pernah juga kan sebenarnya pengen istirahat, cuma kan kayak kasarnya nggak enak gitu ya. Seorang kaim pasti minta istirahat gitu. Akhirnya saya ya mungkin jeleknya ngebohong ya waktu itu, bilang ke Rahman tuh, Man sakit, backup dulu sehari ini aja. Untuk 1 hari itu nggak main HP, nggak apa, diam di rumah benar-benar ngelamun, diam di rumah, istirahat lah, benar-benar istirahat, tapi dengan catatannya besoknya udah Nah, nggak. itu. Yang penting ya saya nitipin ke Konfirmasi yang penting ada orang yang bisa konfirmasi. dititipin, ya dititipin, betul gitu. sekali. Itu loh. Berarti sebenarnya untuk lingkungan yang positif tuh ya bisa dari kitanya sendiri gitu ya. Kalau emang kita udah mulai capek gitu, kita juga bisa kok buat istirahat. Yang penting konfirmasi gitu. Betul. Ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang lumayan ngeri ya. Wow. Waduh. Ada pertanyaan terkait refleksi diri. Wah. Nih, saya mau nanya ke Kahim dulu mungkin ya. Jika saya menjadi sekretaris umum, ada hal yang ingin dilakukan dengan cara berbeda? Waduh. Karena saya jarang, maksudnya berat-berat gitu pertanyaan. maksudnya kan dari kita Wendy ya. ini ya, karena kebetulan kalau apa ya, saya jarang, karena Rahman pun jarang ngeluh ya. Ya. Rahman jarang ngomong, ada kesulitan, maksudnya bukan jarang ngomong sih, kayak kelihatannya Rahman tuh enjoy aja gitu ya. Iya. Kalau udah nyebur tuh menikmati banget. cerita ke saya tuh kalau ada hal positif aja, jarang hal negatif, jadi saya kurang tahu struggle-nya kayak gimana. Tapi kalau hal yang mau dirubah mungkin saya bakal lebih tegas ke Kahim. karena sejauh yang saya rasain ya, sejauh ini Rahman tuh terlalu baik ke pribadi saya juga ya. Kadang kalau saya ada ada salah ataupun ada miss gitu-gitu, kayak ngingetinnya tuh terlalu ngewajarin lah ke saya. Jadi kayak kesana tuh baiklah ya Rahman, masih ada Rahman yang ngingetin atau gitu. Mungkin kalau bisa dipertegas lebih biar saya lebih kepecut gitu lah. Itu sih kayak terlalu baik Rahman ini. Kayak pernah denger gitu, kayak kamu terlalu baik buat aku. Itu sebenarnya memang itu kan hal harus tetap perlu ya, kayak kan kalau kita pun di Indonesia juga kan ada presiden, ada juga kritikusnya ya kan, kayak Rocky Gerung tuh kan kita butuh yang kayak gitu. Nah kan harus Rahman sebagai orang yang paling tahu nih sejauh saya berkarir. Saya menjadi ketua umum gitu kan, yang paling tahu Rahman nih. Nah, saya tuh butuh Rahman yang lebih kayak gitu sebenarnya. Saya butuh Rahman yang lebih kayak untuk him itu naon sih kikian, pengen lebih ke Rahman tuh lebih nyentak mungkin ke saya. Saya butuh ini, terlalu baik ya Rahman. Oke. Lanjut silakan Mas Rahman. Kalau saya mah gimana ya? Sebenarnya bingung juga ya, karena tentu jadi Kahim teh berat banget. Alhamdulillah. Berat banget. Dan ketika misalkan dibilang, kalau misalkan apa sih tadi teh? Gimana pertanyaannya? Lupa. Jika saya menjadi seorang ketua umum, Nah, jika ada misalnya hal yang ingin dilakukan dengan cara berbeda. kalau misalkan saya jadi ketua umum, mungkin saya juga akan bertindak sebagai Kang Pairus kayak gitu. Karena tentu kita di himpunan yang sama, dan POP saya terhadap himpunan mungkin sama kayak Kang Pairus. Apa yang mungkin dirasakan ya sama gitu. Jadi mungkin kalau misalkan apa yang akan dilakukan ya mungkin sama kayak, karena kembali lagi kita adalah dua orang yang mempunyai visi dan misi yang sama
kayak gitu sebenarnya. Dan mungkin pembungkusannya, pengaplikasiannya ya sama kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalnya dibilang saya jadi seorang ketua umum, saya nggak bisa gitu bahwa Kang Paris harus kayak gini, orang harus kayak enggak, karena kerasa lah gitu bahwa kita tuh berjalan bareng. Dan ketika misalkan saya jadi ketua umum, pasti saya akan bertindak sama kayak Kang Pairus gitu. Kebingungan kayak gitu loh. Ketika Kang Pairus mengalami kebingungan, pasti saya juga kebingungan gitu. Maksudnya ketika misalkan saya di posisi Kahim kayak gitu. Ketika misalkan Kahim harus ngambil satu inisiatif, ya pasti saya juga harus ngambil inisiatif seperti itu. Jadi mungkin gitu sih. Tapi ada sih, maksudnya ini mah bukan ketika saya jadi ketua umum ya, tapi mungkin ketika Kang Pairus jadi Kahim, mungkin itu Bendum kasihan BTW tah. Kenapa tuh? Aduh. Bendum BTW paling itu klarifikasi ke Bendum kasihan BTW. Ini Ya. Bendumnya lagi nonton ceritanya. Bendum mana tuh? Bentum 1-2. Oh 1-2. Pira maaf gak, yakin maaf ya ke kalian berdua, karena mungkin cewek juga ya kalau oversharing ke cewek itu kayak gimana jadinya, apalagi bukan siapa-siapa. Sekarang juga gak diajak padahal berempat. Kita kan sering ngobrolnya tuh lebih sering ke Rahman mungkin ya. Mungkin yang lebih sering ngomong ke Pira sama ke Yunita ya dari Rahman, mungkin jarang dari saya. Meskipun beberapa hal mungkin sering ngobrol. Mungkin contoh kayak PAB kemarin, maaf ya Yunita, Pira. Jadi klarifikasi ini harusnya waktu itu tuh kan saya tuh disuruh jadi pemateri. Harusnya bawa Pimti tuh berempat. Cuma saya tinggal ngomong, lupa. Saya cuma ngomong ke Rahman doang tuh. Rahman pun baru dikasih tahu teh waktu hari hanya. Saya teh lupa nggak ngomong ke siapapun. Ngomong ke Rahman, man temenin nanti pematerian bareng. Iya. Terus pas ngomong ke Pira, kan Rahman mah cuma, oh ayo. Kan nah itu tuh Rahman tuh terlalu baik ya. Udah diajakin kayak gitu ya udah ya. Ya kan kasihan. Ngomong ke Yunita ngomong ke bendahara tuh, ke Yunita sama Pira temenin dia. Nggak mau. Apa cina? Pematerian nggak mau cina. Ngomong apa-apa cina. Nah, ini kan ngomong cina. Gue ngajak dari kemarin baru ngomong sekarang, atuh please temenin. Sampai sekarang kayaknya bete itu Bendum tuh dua-duanya. Nanti boleh komen ya di bawah Bendum, iya dimaafin. Barangkali yang mau ngajak ngobrol Bendum kedua boleh. Maaf ya Pira. Boleh yang di belakang kamera. Mau? Mau. Sahrul mau Sahrul. Apa? Bukan Sahrul, itu siapa tadi namanya? Oh iya. Yanto. Atau kesepil itu mah nama si Yanto siapa? Aduh. Maaf. Yanto bin Sahrul. Maaf ya. Oh iya betul itu namanya Yanto bin Sahrul. Ya lanjut Edi. Lanjut. Siapa tuh Edi? Kita lanjut. Setelah udah berapa lama nih berarti kita menjabat Akang? Kalau saya mah 7 aja. Ya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 8. Akang juga berarti kurang lebih 7. tujuan, ya? Beda sebulan. 7. Okay. Selama 7 dan 8 bulan ini apa sih pengalaman paling berharga yang Akang rasain selama jadi Kahim dan Sekung? Pengalaman paling berharga. Betul. Ada 2 sih. Boleh disebutin dua-duanya aja nggak? Pertama, ketika sudah terpilihnya teman-teman pimpinan. 3 berarti. 3. Pengalaman paling berharga pertama ketika teman-teman semua percaya kepada saya untuk memberikan amanah ketua umum ini kepada saya. Pertama itu. Kedua, ketika terpilihnya nih pimpinan saya, rekan-rekan saya dan juga staf-staf saya, akhirnya saya punya kepengurusan saya sendiri. Itu bikin terharu sih, berharga. Dan yang terakhir, ketika kemarin waktu PAB, ketika bacain SK. Ketika melantik kadar nih, udah pada lulus kadar dengan jumlah yang lumayan banyak. Itu berharga sih. Capek ya bacainnya? Lumayan capek. Banyak itu berapa? 100 berapa ya? 152 sama ada satu yang kelewat sampai nangis ya kebaca. Emang ya? Iya. Ada satu orang tuh. Aduh. Maaf ya siapapun namanya itu lupa. Jahra kalau siapa namanya siapa ya? Ya pokoknya mah itu pas banget nih di depan saya gitu kan. Dia bilang, "Kang, kasihan sudah gak disebutin, gak lulus ya." Di situ kan panik ya, karena saya yang bikin SK-nya nih. Apa gak kemasukin nih namanya kayak gitu kan. Ternyata. Makanya beres dibaca Rahman langsung nyari mana SK-nya sih. Langsung dibaca. Iya panik. Takut gak ketulis kayak gitu. Takut. Itu sih berharga soalnya kayak akhirnya saya punya regenerasi gitu. Punya ini ada teman-teman baru, ini ada keluarga baru. Itu betul. Tapi jujur sih itu momen yang mengharukan waktu pelantikan. Lu sempet nangis?
itu emang suasananya tuh dibikin Zona haru dingin. gitu. Itu dingin banget. Tapi Syahdu sakral lah. itu bener sih. Fun fact, abis itu saya juga nangis sih sebenarnya. Ya benar, itu kalau bisa nangis di situ saya nangis juga deh. Tapi lebih kecapek mungkin ya, jadi gak nangis ya. Sampai capek sama ketuplak. Ya. Lebih ke nahan dingin sih, itu struggle banget ya, nanti kalian bakal nyobain. Itu berharga banget Sana sih. tuh dingin. Tapi seru banget kan? Seru Iya, itu. itu seru banget. Itu Seru banget. momen paling seru. Banyak cerita-cerita. Saya diculik kan. Oh, aduh. Ngevlog gitu ya sama Oh iya itu. Sempat lihat tuh videonya tuh. Sama siapa tuh waktu itu? Kurang tahu saya. Pakai dong kacamatanya pakai. Malu banget. Nanti dimasukin videonya. Mas Wendy angkatan berapa Mas Wendy? Ada iklan. Nanti dimasukin videonya. Ibu-ibu, Kadita, Pocong, Kuntilanak. Oke, kalau dari Akang gimana nih? Kalau dari saya mungkin ada 2 pengalaman berharga saat pelantikan lah. Pas Pamaman tuh ngebacain SK, kalian semua kan dibacain tuh namanya satu-satu Iya, kan. iya. Itu kayak ngerasa berharga banget karena wah ini kita jalan periode baru, kita maksudnya saya dengan pimpinan dan kalian sebagai rekan-rekan saya gitu kan. Gitu udah mulai ngerasain hal berharga lah bahwa kita bakalan sama-sama nih di HME gitu kan, ngebentuk ataupun membawa HME sedemikian rupa. Terus yang paling penting sih pengalaman berharga mah jadi sekum sekarang. Karena nggak semua orang bisa di posisi ini, nggak semua orang bisa ngerasain gitu. Ini menurut saya ya, banyak testimoni lah. Ternyata jadi sekum tuh banyak manfaatnya lah. Ya contoh tadi kan ya, buat tugas, buat ngerjain Word gitu, nanti skripsi, sambil atau skripsi ya kan, kayak gitu Gampang sih. ejet. Iya, jadi gak bisa semua orang rasain lah gitu. Mungkin ya pimpinan-pimpinan yang lain juga punya perasaan kayak gitu lah. Ada Pengalaman masing-masing. ya pengalamannya masing-masing gitu. Oke. Itu sih. Barangkali mau Kang jadi sekum. Kemarin tuh kita tuh episode kemarin ya, Kang Widi tuh Oh iya, katanya iya, mau jadi sekum. Sama mantan-mantan sekum ya. Sekum 19 Iya, 18. mantan-mantan sekum. Oh, rektor saya mau dekan. Boleh tuh menarik jadi menarik. dekan. Boleh. Menarik. Sikat. Selagi bisa mah ya kenapa enggak gitu. Jadi Iya, anggota selagi bisa DPR. kenapa enggak? Kan katanya enak tuh jadi sekum, ngelaprok mah tinggal merem. Siapa tahu mau jadi sekum. Nah, itu. Menarik. Menarik tuh. Sedang dipikirkan tuh. Coba-coba aja. Coba-coba. Kebetulan saya lagi ngurus Karang Taruna. Ya. Jadi Sibuk di luar ya, sibuk di luar. sibuk di luar rumah maksudnya. Siap. Oke, lanjut, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Mungkin saya ini dengan pertanyaan ini lumayan agak bosen gitu. Karena selalu ada pilihan kayak organisasi, akademik, Waduh. pribadi, keluarga, pacar. Dari Oke. zaman itu. Nah, Jadi- itu. Nah, jadi boleh dong gitu. Cara menyeimbangkan gitu. Saya nggak nyuruh milih gitu. Ini cara menyeimbangkan gimana caranya? Organisasi, akademik, pribadi, keluarga, pacar. Gimana? Pacar ada pada punya pacar emang? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Alhamdulillah. Siapa dulu? Support Siapa dulu? system Iya. itu harus ada. Dari support mana, system. Rahman? Siapa dulu? Boleh siapa dulu? Rahman dulu deh. Ya, Boleh atau siapa? sebenarnya ya ini teh ya hal basic lah ya, dari zaman kapan lah pasti kita selalu ditanya kayak gitu. Bahkan dari wawancara staff pun kita dulu selalu ditanya Ya. kayak gitu. Dan sekarang ditanya lagi ya sebenarnya jawabannya simpel aja. Pertama, adaptif sesuai dengan kemauan kahim. Ya kan? Wis. Adaptif, kita harus bisa gitu. Ada di posisi yang benar kayak gitu. Terus Sesuai dengan porsi. sesuai dengan porsinya kayak gitu loh. Ketika misalkan kita di himpunan ya udah di himpunan aja gitu, udah toh gitu pacar kita berjuang juga sama-sama di himpunan gitu kan. Jadi ya ibaratnya bisa paralel tapi dengan porsi yang sewajarnya kayak gitu. Betul. Akademik jelas ini salah satu kewajiban kita, tugas kita juga kayak gitu. Dan hidup kita tuh bukan selalu tentang organisasi, tentang hal lain kayak gitu. Ada kalanya kita juga berhubungan dengan akademik. Keluarga, tentu keluarga, apalagi saya mah orang jauh gitu kan, bukan orang asli Bandung, tentu sangat berharga pisan lah gitu ketika misalkan ada waktu dengan keluarga, hanya atau maksudnya cuma sekedar telepon juga kayak gitu. Sebenarnya ya pandai-pandai membagi waktu aja. Dan sebenarnya ini salah satu benefit yang mungkin tidak tidak bisa terekspos mungkin ya, tidak bisa terlihat langsung. Itu tuh ya ketika misalkan di himpunan mau kalian jadi staf mungkin dan kita sebagai pimpinan inti, ya sebenarnya benefitnya itu sih kita jadi pandai mengatur waktu ya.
Sebenarnya kayak gitu. Jadi kita kapan nih harus ngerjain, ya mungkin saya jadi saya sekum misalkan kapan saya harus ngerjain revisian dari sini, kapan saya ngerjain laprak mungkin tugas yang lain, kapan saya harus misalkan bareng sama pacar. Tadi juga kan Kahim sempat bilang dia sebagai Kahim selalu menyempatkan nanya apakah sudah pacaran ya kan ya, apakah sudah punya waktu sama pacarnya. Nah ketika maksudnya Kahim tidak hanya formalitas gitu nanya kayak gitu, dan itu tuh bener-bener ngasih gitu, Kahim tuh ngasih waktu buat itu kayak gitu loh, ngasih waktu buat ya udah sok sama pacar kalian dulu, sok selesain dulu gitu loh kayak gitu. Jadi itu juga ya ngebentuk rasa tanggung jawab lah gitu tuh. Jadi mindset kita tuh gak terlalu tentang himpunan kayak gitu sih. Kalau dari saya mungkin lebih ke ini sih. Pertama kan saya jadi ketua umum tuh bikin time schedule tuh pasti dengan segala macam kesibukannya pasti ada tuh hari-hari liburnya tuh. Nah itu tuh bisa dipakai untuk yaitu meluangkan waktu untuk keluarga, pacar dan lain-lain. Dan yang paling penting balik lagi sih tetap konfirmasi itu kontribusi paling kecil yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya sah-sah aja ketika kalian ingin meninggalkan salah satu dari kelima itu asal dengan komunikasi. Karena menurut saya untuk urutan ke 5 hal itu, kalau bagi saya untuk keluarga nggak masuk ke urutan manapun karena itu tuh bukan ke prioritas tapi kewajiban. Kalau keluarga tuh itu tuh bukan skala prioritas lagi. Kalau untuk keluarga itu memang kewajiban. Ibaratnya apapun yang jadi kesibukan saya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang menyangkut keluarga bakal tetap dilepas apapun kesibukannya, mengorbankan apapun pasti tetap mengutamain keluarga. Gitu. Kalau misalnya untuk hal-hal lain ya itu kita punya dengan tersusunnya time schedule yang udah kita buat itu kan ada one day off-nya mungkin ya kalau bisa dibilang itu tuh bisa dimanfaatkan ketika memang benar-benar nggak ada hal yang perlu dilakukan di hari itu ya manfaatkan buat yang lain. Ataupun kalau misalnya emang ada hal yang perlu dikerjakan kalau memang ingin istirahat ya tadi selama kita punya rekan-rekan pimpinan dan staf yang lain ya kita bisa ibaratnya kalau mungkin sesama pimpinan lah dimana kita mungkin bisa saling nge-backup ya minta tolong gitu aja, saya minta one day off lah, saya mau minta 1 hari ini istirahat dulu, tolong backup dulu, hal-hal kayak gitu bisa selama kalau memang masih bisa ditinggalkan. Tapi ini enggak sih maksudnya ada kalanya aspek-aspek tersebutnya bisa kita lakuin paralel gitu. Bisa juga gitu. Kenapa enggak gitu ketika memang hal-hal tersebut bisa kita lakuin paralel. Misal tadi akademik sama pacar tuh, misal pacar kalian satu kelas kan bisa belajar bareng. Atau enggak pacar kalian satu keluarga oh itu bisa itu enggak bisa. OTW itu mah bisa. OTW. Atau enggak keluarga kalian semua dosen, misal orang tua kalian ya kan kalian bisa barengin sama akademik gitu. Atau mungkin mantan kahim juga keluarga kalian bisa sharing-sharing soal organisasi sama keluarga kalian kan gitu. Bisa dijalanin paralel gitu. Nah, itu loh. Jadi selama bisa paralel mah ya udah lakuin aja. Dan kita anak listrik diajarin ya seri sama paralel. Nah itu paralelnya gunakan. Setuju. Anak-anak listrik tuh kelihatan banget anak listrik. Jelas. Itulah. Harus kayak gitulah, harus pintar-pintar lah, bagi-bagi itu. Tapi pernah nggak sih kayak ada misal akademiknya kah atau himpunannya kah atau pacarnya yang kurang terperhatikan? Waduh. Kurang terperhatikan. Atau sejauh ini ya udah aman-aman aja. Alhamdulillah aman-aman. Yang ketiga sih kayaknya. Aman sih kalau dari saya aman. Yang nggak keperhatiin paling pacar mungkin. Ya sama sih. Soalnya kan bisa dibilang kalau dibuat skala prioritas itu kan bisa dibilang paling terakhir kalau bagi saya. Karena ya tetap yang ditambahin tuh tanggung jawab saya di organisasi, terus tanggung jawab saya ke orang tua juga kan. Maksudnya kalau akademik itu kan sebenarnya bukan prioritas juga, itu tuh salah satu tanggung jawab ke orang tua juga. Salah satu prioritas ke keluarga Tujuan juga. masuk kuliah kan awalnya Kan itu ke keluarga juga. Jadi maksud bisa dibilang itu satu paket lah. Itu mah akademiknya bisa diiniin. Terus juga organisasi juga. Itu lebih mungkin kita selaku pimpinan lebih ke mengorbankan hal pribadi demi himpunan, bukan berarti dalam hal buruk ya mengorbankan, tapi lebih kita ayo udahlah nanti lagi aja gitu, hal kayak gitu masih bisa dijalanin pinggirin dulu lah, banyak waktu libur juga, nggak terlalu kita lebih porsir ke tanggung jawab kita lah. berarti pacar gini loh.
Iya. Kan bisa paralel. Nah, itu. Pembelaan takut pacarnya nonton ini waktu takut Bisa pacar. paralel. Tuh, Gitu lah. parah. Oh, paralel. Iya, pasar. Iya. Bisa Nggak kok. jadi. Lanjut. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada nggak sih pesan atau tips buat adik-adik atau audiens-audiens yang nantinya mau jadi pengurus HME? Boleh dari Akang siapa dulu? Man. Oh. Kalau misalkan tips paling buat nanti penerus-penerus mau penerus Sekum, Kahim ataupun pengurus HME lah. Paling yang kuat aja, jangan terdistract sama omongan-omongan yang terdahulu lah. Bahwa himpunan teh gini. Berkreasi lah. Iya, tapi himpunan itu akan beda ketika memang pengurusnya pun yang beda. Betul. Kayak gitu. Itu tuh gimana pembawaan kalian, gimana kalian membawanya ke arah mana gitu. Dinamika. Jadi jangan terdistract sama ya omongan-omongan terdahulu lah kayak himpunan mah kayak gini, himpunan mah capek, himpunan males dari tempat kerja enggak gitu. Jadi jangan terpaku gitu sebelum kalian mencoba gitu. Terus toh gitu ketika kalian mencoba juga kalian yang menjalankan, kalian yang membawanya gitu. Kalian yang membuat enjoy lah kayak gitu. Jadi nggak bakalan kalian capek di himpunan ini. Dan tentunya mah kembali lagi semoga akan ada HME selanjutnya di hati orang lain ataupun di pengurus selanjutnya gitu. Oh, oke. Ntar kalau dibuka harus HME ya. Harus HME, Dada gitu. dibelah HME. Gitu. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama ya. Tapi mungkin ini sedikit tambahan. Saya dapat ini juga dari salah satu senior saya. Untuk mengurus di himpunan itu kalau bahasa Sunda ya, bahasa Sundanya kayak gini. Harus kehatean tapi ulah pakai hati teuing. Nah, kalau bahasa Indonesianya nih harus pakai hati. Tapi jangan terlalu dibawa hati. Karena bisa dibilang sih himpunan itu yang di Enggangga juga ini tuh kayak miniatur kita di dunia kerja sebenarnya. Ini gambaran lah ya. Gambaran kita nanti Asli. ketika di dunia kerja. Gambaran. Bagaimana kita menghadapi Bedanya bos mungkin ya. Kalau bedanya nih kalau di himpunan kerja saya bilang harus pakai hati karena ya tadi balik lagi kita nggak dapat benefit apapun. Maksudnya benefit dalam hal profit Materi. ya. Iya, betul. Materi uang itu kita nggak dapat. Itu kenapa kita harus pakai hati. Tapi Kalau di di sisi- dunia kerja mah benar-benar kita teh ada satu hal yang dituju misalnya. Nah. Benar-benar pengen ini. Cuma di sisi lain kita jangan terlalu dibawa hati. Kenapa? Karena ya itu tadi menurut saya karena kita mirip seperti gambaran kerja dunia kerja. Kita bakal ketemu orang-orang yang mungkin bisa dibilang seenaknya. Kita ketemu orang-orang yang mungkin gak mau mengerti keadaan kita. Yang penting ya apa sih pengennya tuh kayak wah nggak mau tahu pokoknya ini harus beres hal-hal kayak gitu. Terus juga banyak yang orang-orang yang mungkin sikut-sikutan atau mungkin ngejilat atau mungkin punya dua muka dan lain-lain. Hal-hal seperti di dunia kerja lah kayak gitu-gitu pasti ada di himpunan tuh kayak gitu. Itu makanya jangan terlalu dibawa hati. Hal-hal yang bikin kalian mungkin kasih bisa sakit hati ya udahlah itu dinamikanya aja. Selama saya jadi staff pun banyak hal-hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya waktu itu saya benar-benar semuanya di bawah hati, saya nggak akan jadi kahim dong. Justru jadi kahim tuh pengen hal-hal yang kayak gitu tuh jangan sampai keulang lah. Saya pengen ngingetin sebenarnya dari awal tuh, ngingetin dari jauh-jauh hari ke anak-anak, ke semua staff, ke semua pimpinan pun saya pengen ngingetin itu dari awal tuh biar nggak ngerasain apa yang saya rasain waktu itu ataupun hal yang teman-teman sepengurusan saya waktu itu, teman-teman staff saya rasain. Itu sih hal-hal kayak gitu sih harus pintar-pintar memilah mana yang bisa dimasukin ke hati, mana yang enggak. Betul sekali. Saya juga ada sih Apa tuh? buat teman-teman 24 Boleh. sama, tapi saya tuh lebih ke arah komunikasi gitu. Ada salah satu peribahasa dari bahasa Sunda. Apa tuh? Hade goreng ku baso, Baso. Basa. Hade Nah, goreng ku baso. artinya Jadi mau jelek ataupun bagus harus tetap pakai bahasa, harus tetap ngomong. Iya itu. Tadi Itu tuh tuh nyambung konfirmasi. sama quotes tadi. Iya, Selalu konfirmasi. Iya, Jadi betul. apapun mau jelek maupun bagus, kalau ngomong, at least dengan ngomong tuh itu membukakan membukakan pikiran orang lah. Jadi nggak tertutup gitu. Jadi orang-orang tuh nggak berpikir sini ngapain. Kalau misalnya nggak ngomong kan nggak akan ada yang tahu gitu. Tuh. Iya, betul. Tadi udah dapat tips nih dari Kang Rahman, dari Kang Virus, dari Kang Wendy. Dari Teh Haipa gimana? Ada tips nggak? Ada tips nggak? Paling aku mau mengajak aja, jangan lupa ikut ke pengurus
kepengurusan HME untuk teman-teman 2024. 2023 juga dong. Oh iya, 2023. 2023 jadi kahim. Nanti Yanto yang jadi kahim ya, Yanto. Ya, Yanto. Yanto. Tadi kan kelihatan gak sih tadi masuk gak ya mukanya Yanto? Tandain aja ini Jadi harus. kayaknya kayak itu makan. kahim. Nanti kayaknya kahimnya Yanto itu. Lihat senyum-senyum tuh. Yanto bin Sahrul. Jangan Sahrul. Oh, oke. Mungkin ya sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin, tapi Penasaran gitu. iya, tapi keterbatasan waktu. Paman. Udah hampir buka juga. Udah buka. ini udah mau sahur ini. Udah ini. mau sahur. Keberadaan subuh lagi ya kita. Iya, Jadi kita mau sahur bareng nih kebetulan. Iya, kita sahur bareng. On the road ya. Jadi mungkin nanti kita bakal bahas-bahasnya di balik layar aja ya. Kita bakal lebih banyak ngobrolnya lagi di balik layar. Atau yang mau tanya-tanya tuh nanti IG saya dicantumin di sini. Ah, boleh. DM aja. Editor. IG kita berempat. Oke, Ya, boleh. ntar dicantumin. Awas, diedit ya, jangan sampai kayak kemarin-kemarin lagi nggak ada. Boleh. Nanti DM aja kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke. Betul sekali. Oke, betul. Mungkin kalau dari aku cukup. Makasih banyak buat akang-akang yang udah bersedia jadi narasumber kita di Itu juga makasih. episode. Dan undang kita ya. Ntar kita bakal ngomong sesuatu nih sama teman-teman. Kita juga Sebenarnya makasih agak banyak. sedih banget gitu ya. Makasih banyak ya Kang Ya. udah Ya, mau kita- jadi narasumber, udah sharing tentang pengalaman-pengalamannya di HME. Semoga bermanfaat buat kita semua, Amin, baik aku, amin. Wendy dan teman-teman audiens lain. Barangkali ada yang mau disampaikan Kang. Kalau aku paling kurang lebih sama sih. Makasih buat akang-akang berdua Ya. yang udah nyempetin hadir, terus ngasih motivasi buat kita semua gitu. Terus ngasih motivasi juga buat anak-anak 23 yang mau naik jadi pimpinan. Terus semangat. Terus aku juga sekalian aja ya. Boleh. Nggak kerasa kita udah sampai di episode terakhir, Ya. episode 6. Ya. Nggak kerasa juga kita udah berada di penghujung Ya. kepengurusan HME ya. Ya. Rasanya kita baru dilantik gitu, tapi Waktu saya tiba-tiba kita mau beres gitu. Iya. Waktu kita gak lama lagi ya. Nggak lama. Waduh, Waktu saya udah nggak lama lagi. waktu kita udah nggak lama lagi untuk mengabdi di HME, Makasih. tapi masih panjang. Makasih. Di Lanjut periode deh. ini, di periode ini. Oh, di periode ini. Ya, makasih. Makasih buat kalian semua penonton yang udah nonton dari episode awal sampai akhir Bahe ini gitu. Terus makasih juga buat akang-akang SC yang sudah membimbing, Kang Fadilah, Kang Hamam, Kang Jidan, Tatoi. Fahril. Kang Gesta. Terima kasih 4 SC sama satu lagi Apa? Kang Muhammad Indra Kurniawan, SC tidak resmi. Terima kasih. Terima kasih SC di semua proker. Ya, Sang terima pembuat kasih gebrakan. banyak. Terima kasih ya. Special thanks. Kasih sama buat angkatan 24, jangan lupa ditunggu sama teman-teman saya di pengurusan. Buset. Baik, mungkin dari kita dicukupkan. Ada yang mau disampaikan lagi akang-akang? Ya, yang pertama makasih mungkin ya undang-undang kita juga buat cerita-cerita. Ini sebenarnya kita juga udah ini apa? Udah terbendung mungkin ya di hati pengen diceritain. Akhirnya kita punya orang wadahnya untuk nih. ngomong. Akhirnya kita Ya, ceritain betul. semuanya. Alhamdulillah. Terus ya buat tanggal 24 mungkin ya nanti yang mau join pengurus ya ditunggu mungkin nanti pimpinan-pimpinan kalian mungkin ini salah satu dari mereka akan jadi pimpinan Ya. mungkin ya. Kahim atau Amin, Sekum, amin. ini Nanti lihat aja. bakal Oh, juga kahimnya Yanto. bakal juga bertemu sama Rahman lagi mungkin setelah dari Betul. PPA. Saya nggak tahu ya. Saya mungkin nggak akan ketemu sama saya. Mungkin atau mungkin ketemu juga. Ya lihat nanti aja. Semangat aja lah. Pokoknya mah tuju yang kalian mau. Ya. Tuh. Dari akang. Ya, terima kasih juga dari saya udah mengundang kita berdua ya. Semoga memang jadi motivasi buat kalian semua yang mau melanjutkan gitu pada kepengurusan HME. Semoga tekad dan cita-cita kita berdua bisa terus dilanjutkan mungkin ya. Amin. Yang memang nantinya bakalan dikemas dan dibungkus sedemikian rupa oleh penggerak-penggerak selanjutnya yaitu angkatan 23 dan angkatan 24. Kayak gitu mungkin gitu aja dari saya mah. Aduh, agak sedih banget ya. Makasih banyak ya akang-akang. Sedih harus menutup Bahe di Iya. season ini. Sebenarnya tenang aja kalian. Bahe tuh nggak akan berhenti di sini. Cuman kita yang Bahe, iya. Bahe tuh bakal tetap lanjut, cuman Dengan orang yang Dengan berbeda. iya dengan orang yang berbeda. Kembali. Semoga tahun depan ada muka kita ya, setidaknya dalam satu episode. Di sini nanti Mbak, di sini, Nanti di sini. nanti undang aku lagi ya. Di sini. Iya. Menjadi Sekum Kang Wendy. Iya, di sini. Enggak.
Oke, mungkin buat terakhiran kita jargon lagi nih, Kang Wendy, jargon Bahe. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? Oh, Ajarin tadi. dulu lah, ajarin dulu. Oh ya. Ajarin. Coba ajarin nih. Bareng-bareng ini bareng. Jadi kalau misalnya kita bilang Bahe, dijawab bincang bareng HME gitu. Bincang Gak ada gerakan. Ya bebas, itu Oh, mah nggak ada, gerak oke. bebas, gaya bebas boleh. Oke. Bincang bareng masih Boleh, Kang Wendy pimpin. Gini. Yang ada HME. Iya, boleh yuk. Mumpung Ramadan. Oh, Ramadan. ya gitu. Oke, boleh. Yuk. Gini, Bincang gini, bareng bareng HME. Cocok. Ya. Ayo. Jangan lupa. Ke kanan ya. Oh ya. kanan dulu. Oh, gininya kanan. Ya. Oke. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton Bahe dari episode awal sampai akhir. Tetap tonton terus Bahe. Bincang. Kurang Enggak, apa tuh pas ngomong bahaya? Bahe. Dikira teh masih ngomong dia masih. Kira teh diam dulu. Langsung aja ya. Iya. Bahe. Bincang bareng HME. Yeay. Terima kasih, kru.